Nyonya, jika tidak segera berangkat, akan ketinggalan pesawat. Tunggu sebentar. Jika Yuyan tak bertemu Ziwei setelah kembali ibu kota akan sedih. Baik. Pei Yuyan, aku datang. Bisa pelan-pelan? Tak bisa. Nanti kau ketinggalan. Mengambil teller lagi? Bukankah kau suka telur ayam kampungku? Ku peringatkan, setelah kembali ke kota, takkan dapat teller ayam liar asli lagi. Ada juga, dupa pengantar tidur. Jika kau insomnia, nyalakan itu. Shen Jiwei, kau bodoh ya? Bodoh atau tidak, kau tak tahu, jika aku bodoh, mungkin ranking 1 terus? Justru kau sih, jagoan kedua. Lain kali rebutlah. Pairing kata tasku. Untukmu. Janji Tsinghua Beda. Apa ini? Baca nanti di rumah. Oak. Bukan buku latihan ujian 3 tahun 5 edisi itu. Shen Jiwei, di tahun terakhir SMA, pertahankan rankingmu. Kutunggu di Tsinghua Beda. Tenang saja. Tsinghua Beda Castle. Mudah, ke Candlelight. Aku pergi dulu. Tsinghua Beda menantimu. Cepatlah. Pei Yuyan, kau pikir aku bodoh? Seandainya bukan kau, akulah jagoan kedua. Tunggu saja. Nanti di Tsinghua Beda, akan kukalahkan kau. Pei Yuyan, kau percaya tidak? Dulu pernah, kubayangkan menikahimu. Sama seperti saat ini. Pei Yuyan, kau percaya tidak? Dulu pernah kubayangkan waktu menikahimu. Sama seperti saat ini. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Coba gaun pengantin. Kosingu Mangiradiri. Jadi pengantin? Acting besok. Harus sempurna. Ini hanya persiapan, menyiapkan emosi. Kau takkan jenerang tahu. Aku aktor bayaranmu kan? Jangan banyak bicara. Asal pernikahan besok berjalan lancar, 5 juta yang kujanjikan, segera kuberikan. Jikako Berbu Anakal. Larilah terus dari debt collector. Pernikahan sederhana. Bisa ku kendalikan. Shen Jiwei, sadarlah. Dulu kau sendiri, gagal masak Tsinghua Beda. Kau dan Pei Yuyan sudah bertahun-tahun tak bertemu. Dia pas sudah jadi suami orang. Selamat datang Tuan Muda. Bagaimana kabar kakak? Kakak bilang, jika pernikahan besok tidak dibatalkan, dia talak apersai. Liang. Aliansi dengan keluarga Gu sudah diwasiatkan kakek. Pernikahan kalian ini tak hanya bantu keluarga Gu selesaikan krisis perusahaan, juga membawa keberuntungan. Sekali Deang 20, mengapa kau menolak? Nek. Lihat kondisiku sekarang. Seperti ini. Membawa perempuan ke sini. Bukan menyakiti dia? Aku gantikan kakak menikah. Kakak jalani operasi. Yan, akhirnya kau pulang. Bantu nenek membujuk kakakmu.
Nek. Kakak. Menikahi putri keluarga Gu. Aku akan pergi. Kakak istirahatlah dengan tenang. Lajapila. Aliansi dengan keluarga Gu tak menyebut siapa yang menikah. Aku juga cucu kakek. Seharusnya tidak terhitung menipu beliau. Yan. Kau baru kembali ke negara ini. Mungkinkah rela menikahi wanita tadi kenal? Kakak. Kakak, jika pernikahan ini bisa terjadi, maka juga bisa bercerai. Lajapila, keluarga Gu takkan dirugikan. Gu Group hampir bangkrut. Aliansi dengan PI Group mendesak. Kakak baik hati. Pasti tak ingin keluarga Gu kehilangan harapan. Yan. Kau yang berangkat menikah, bukan masalah. Tapi ini demi membawa keberuntungan untuk kakakmu. Jika ini lebih efektif dari rumah sakit, maka sekarang aku akan membawa paksa kakak pulang. Besok harus menikah. Baik. Siapapun yang menikah, tetap peristiwa bahagia. Operasi Liang harus segera dilakukan. Kalau begitu, Yan. Maaf merepotkanmu. Kakak. Aku punya syarat. Katakan. Kakak, istirahatlah di sini dengan tenang. PI Group masih butuh kakak. Kedatanganku kali ini punya urusan penting yang harus diselesaikan. Jangan suruh aku mengurus perusahaan lagi. Baik. Halo. Pernikahan besok. Ganti pengantin jadian. Saat membuat akta nikah, jangan lupa ganti data dengan milik Yan. Ayah. Ayah tenang saja. Shen Ziwei si bodoh itu sampai kini masih mengira ini hanya sandiwara. Bukan Sandawara. Asal dia hari ini menikahi penyandang disabilitas PI. Selesai acara pernikahan, Gu Group kita. bisa bangkit kembali. Kuberikan pada PI buku registrasi aslinya. Gelar Nyonya Muda PI. Pasti jadi miliknya. Kukira kau kekaku, tapi kau jual aku ke orang cacat. Kuyue, kau masih punya hati. Kokuma. Kesalahan ayahku saat di desa. Anakaram Sepertikamu. Bisa masuk keluarga PI. Sudah untung besar, harusnya bersyukur. Pantas saja perusahaanku kau bangkrutkan. Dasar otak Yudang. Mau jadi bos wanita, mimpi kali. Mending kamu cari suami cepat-cepat daripada begini. ITU pilihan terbaik. 5 juta tak mau? Mau terus dikejar debt collector setiap hari? Kalau mau kawin demi uang, ngapain ke kota? Di desa banyak yang mau. Banyak pria ingin menikahiku. Keluarga PI bukan apa-apa. Camus. Kembali sini. Lepaskan. Apayang Kulakukan. Bikin kamu diam, bodoh. Shen Ziwei. Dengan klinik tradisional lusuhmu, utang peternakanmu takkan lunas. Utang peternakanmu gila-gilaan. Mending pikirkan cara hadap perjodohan ini. Cepatlah, semoga cepat punya anak. Bahagia selamanya. Daya. Seseorang, pengantin kabur. Cepat ke... Perasaan ini mungkin sudah lama ada. Kubawa sendirian. Dengan keras kepala. Tak ada yang mengerti kesepian yang kutanggung. Jangan dekat denganku. Jangan menghibur. Biarkan aku terus jatuh dalam warna cinta yang pudar. Telah kabur. Ku lupakan. Seolah cinta pernah nyaris kumiliki. Tapi tak pernah tinggal. Tak pernah jadi milikku. Sudah selesai meraba? Aku gila ya? Malah tertarik sama pria sudah menikah. Cepat, masuk mobil.
Sopir, cepat jalan. Sopir, menganggapku supir? Bang, Kilyargaku, mau jual aku ke kakek sakit parah. Aku tak mau jual diri. Menyelamatkan nyawa, lebih mulia dari bangun pagoda. Kamu pasti panjang umur. Nama kamu? Jangan-jangan calon istriku? Aku Shen. Tunggu, nyolong orang kok. Lihat Sio dulu. Asal bukan marga Gu. Keluarga Gu tunggu saja. Pernikahan ini penyelamat mereka. Mustahil mereka kaper. Jujur saja. Aku juga benci marga Gu. Musuh dari musuhku adalah teman. Nanti akan kebantu balas dendam. Tolong ambilkan tugas-tugas itu. Bantu teman. Besok aku kasih 3 butir telur. Sayal. Lagi ingat, cewek seragam itu. Siapa dia sebenarnya? Kamu kenapa? Hei, Kamu siapa? aku Shen Jiwei. Shen. Shen Jiwei. Saya kambuh sakit kepala, tidak akan datang ke pernikahan. Pas, jangan bercanda seperti ini. Anda pengantin pria. Jika Anda tidak datang, bagaimana pernikahan ini berlangsung? Urus acaranya, nanti malam. Saya sendiri yang jelaskan ke nenek. Kamu juga nikah hari ini? Kenapa? Hanya kamu yang boleh kabur, saya tidak boleh? Bukan maksudku begitu. Cuma merasa. Lihat, kita sama-sama nikah hari ini, lalu kabur bareng. Ini takdir. Seperti saudara seperjanjian. Milat manis, cewek zaman sekarang, semuanya seunik ini? Hari ini, saya sanggup berterima kasih. Kalau ada waktu, datang ke klinikku, saya obati gratis. Mendokin saya sakit? Bukan. Bukan begitu maksudku. Kuma. Urusan keluarga pay, tidak bol diketahui orang luar. Turun. Turun. Bantu orang sampai tuntas. Orang kaya punya hati. TAPI. Tak banyak. Sudah kuduga kamu pura-pura sakit. Yang mau nikah kamu, yang kabur juga kamu. Kalau bukan karena temani kakakmu di RS, malu sekali aku. Muka nenek ini, sudah kamu coreng. Nek. Wajah nenek. Lebih besar dari seluruh ibu kota. Luka kecil ini tak mungkin lukai nenek. Karena sudah menikahi Wei, perlakukan dia baik-baik. Kata ahli spiritual. Kalian berdua. Jodoh yang ditakdirkan langit. Benarkah? Kalau begitu, akan kulihat istri macam apa yang diciptakan langit untukku. Pas. Sebelum pulang, ketemu tabib tua. Dapat nomor antrian. Sakit kepalamu bisa diobati. Baik. Nenek. Ingat waktu. Aku SMP sampai SMA, di mana sekolah dulu? Kenapa? Masih mimpi buruk? Masih melihat orang berseragam sekolah. Lalu sakit kepala, insomnia. Yan Malang. Dulu, ibumu menyembunyikanmu. Di SMP kota kecil. Tanpa beritahu siapapun. Setelah ujian masuk PTN, kalian berdua terkena kecelakaan. 1 meninggal, 1 terluka. Aku masih punya nenek dan kakak. Lupakan saja. Melupaan. Sakit kepala pun hilang. Gadis berseragam dalam mimpiku. Mengkingkah teman sekolah dulu? Kalau ketemu dia, sakit kepalaku sembuh?
Yan, kau kemarin mangkir dari pernikahan. Walau keluarga Gu maklum. Tapi tetap saja keluarga Pei salah etiquette. Sudah kusiapkan hadiah permintaan maaf. Besok kau ke keluarga Gu untuk minta maaf. Sekalian, jemput Jiwei pulang. Baik, Nenek. Nyonya tua. Nona muda kedua, surat nikah ini harus dikirim ke dia? Jangan. Tunggu dia jemput Jiwei. Aku sendiri yang beri. Sebenarnya, putri keluarga Gu. Kok marga Shen? Apa ada masalah? Dia pakai marga ibunya. Menurut ahli feng shui. Wajah dan zodiaknya cocok dengan Yuliang, lebih cocok dari Yan. Sepertinya, aku segera punya cicit. Di sini, Hank Kirkin. Kalian mau apa? Minger. Shen Jiwei. Tak mau bayar hutang? Hank Kirkin, sayap. Minger. Sudah cukup. Kalau mau uang, gugat saja aku. Merusak properti ilegal tak tahu hukum? Kalau hari ini takbir. Tak hanya hancurkan ini, aku juga jual kau. Beranti. Cuma 5 juta? Ini uangnya. Cek ini. Cek ini asli. Pergi c'est 40. Pergi. Gu Yuwei. Apa trikmu sekarang? Kenapa? Jangan. Kalau aku telepon sekarang, cek itu jadi kertas sampah. Lihat keadaanmu. Masalah pernikahan kemarin. Sudah beres. Keluarga Gu beruntung. Si cacat keluarga Pei kemarin operasi darurat. Jadi pernikahan batal. Kau baik Heidai. Mustahil. Lanjutkan. Kau mau apa? Walau pernikahan batal, tapi di surat nikah tertulis namamu. Jadi, dengar dulu. Ko, biar accuser Lascan. Mau tusuk aku lagi? Silakan saja. Baik, jangan coba bohong. Atau kejadian kau orang-orangan. Père Jean-Gian Pei Guini. Dibuat kakek kita dan kakek Pei, tanpa kakek kita. Takada Clinique. Dan ilmu pengobatanmu. Terpenting. Pei Yuliang sudah tak berguna. Tak bisa diselamatkan. Kau dengannya. Tak perlu hubungan suami istri. Letakkan. Kau hanya perlu ke keluarga PI. Bermain peran sebagai nyonya muda. Bisa menyelesaikan masalah hutang peternakanmu. Sekaligus balas budi pada kakek. Takan rugi. Setelah Pei Yuliang menikah, kau bisa cerai dan menikah lagi. Bawa séparu. Hartanya sebagai mahar. Kekek. Aku tak mau harta warisan. Kalau ini janji pernikahan kakek, maka aku setuju saja. Kami sudah daftar online untuk berobat. Baik. Dr. Shen, pasien datang. Katanya sudah janji online denganmu. Persilakan masuk. Baik, silakan masuk. Apa benar? Kutukan saya jadi kenyataan? Inikah tabib tua? Yang kau carry berbulan-bulan? Pas, ini. Merendakan siapa ini? Siapa bilang klinik tabib tua harus diisi dokter tua? Tapi bukan dukun gadungan. Sudah sampai sini. Coba dulu baru pergi. Tak terlambat. Jin Yang ya? Gangguan stres pasca trauma dengan amnesia insomnia. Benar, tepat sekali. Biaya registrasi mahal. Coba periksa saya. Lihat cocok tidak metodenya. Duduklah. Duduklah CPAT.
Julurkan tangan. Dr. Shen, silakan. Aneh sekali. Berbaringlah. Untuk apa? Kau kan susah tidur? Aku temani tidur. Pas. Terapi ini seru, biaya 5 mau terbayar. Brengsek. Killian, jangan berpikiran kotor. Yang kemaksud, terapi pendampingan. Pijatan membantu pasien tidur lebih nyenyak. Oh begitu. Kedengarannya efektif, bos. Ayo pergi. Tolong ambilkan alkohol. Terima kasih. Baik. Tigerin. Tuan Jin, tenang saja. Kau pernah menyelamatkanku. Penyakitmu akan kutangani tuntas. Tuan Chen, Bukannya namamu Jinyang? Pejamkan mata. Kalau tekanannya tidak pas, langsung bilang. Sikapnya mirip Pei Yuyan. Shen Jiwei. Stop berkhayal. Pei Yuyan dewasa, mungkin jadi jelek. Sekarang, mungkin botak dan gendut. Dr. Shen, ada pasien datang. Baik. tidur nyenyak sekali. Dukun cilik itu lumayan bisa. Tuan Jin. Rasa ingin tahu berlebihan, ganggu tidurmu. Kau lulusan Tsinghua juga? Lulusan mana saya? Ada hubungannya dengan penyakitmu? Sudah sadar, cepat pergi. Buku dan surat sudah menguning. Jangan-jangan waktu kecil surat cinta untukmu? Tidak akan kuberitahu buat gelisah. Ayo pergi. Pas. Kau sampai tidur di tempat tidur Dr. Shen lama sekali. Diam. Cepat bayar. Uang tidak perlu. Lain kali saja. Kau pernah menolongku. Next time ketagi. Tak bisakah kau doakan yang baik? Mendekat sini. Tuan Jin. Saya punya etik kedokteran. Tidak bohong. Prinsip dasar dokter. Dr. Shen. Penyakit pas saya ini. Bisa dikasih obat kalau nanti malam. Sakit kepala dan insomnia. Ada persediaan. Kondisinya sudah pernah dibahas online. Sudah kan? Obat-obatan tidak efektif. Harus dengan terapi asap dan akupuntur. Pasien berikutnya. Ayo sini, Magir.
Yan. Kenapa belum ke keluarga Gu? Ada Helangkan. Besok saja. Keluarga Gu sudah menunggu. Aku kirim nomor Wei ke kamu. Mau pergi atau tidak? Telepon dia untuk jelaskan. Ok nak. Halo? Siapa ini? Halo. Halo. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat diakses sementara. Betul, ini klinik pengobatan tradisional. Pas. Hadiah masih di bagasi. Lewat rumah keluarga Gu pulang. Mau sekalian antar? Agar nenek tidak cerewet. Ayo pergi. Baik. Wei, kau mau pergi begitu saja? Nanti keluarga Pei datang. Gimana penjelasannya? Sayang, sekarang keluarga Pei dan Gu sudah bersatu lewat pernikahan. Ini kunjungan pertama keluarga. Kalau kau tidak di rumah, mereka akan bilang, kita tidak sopan. Aya, Ibu. Aku sudah lama tidak klub. Uruzon Peruzaon. Akhirnya selesai. Malam ini aku harus pergi melepas penat. Pei Yuliang, tinggal hitungan hari. Setelah dia mati, keluarga kita dapat separuh hartanya. Kalau kau tidak berperilaku baik, takut harta diambil si licik itu? Tenang saja. Warizon Pei Yuliang. Si cacat itu harus milik keluarga. Pas. Yang mereka sebut, si licik itu siapa? Itu yang penting? Keluarga Gu Berani Menggina. Kakak tertua kita, mereka, Menjira Nyonya Muda, menikahi sang kakak. Akila yang kau sebut, si cacat tak berguna. Itu keluarga. Bapak mertua, kami menunggu Anda seharian. Ko, siapa dalam keluarga PI? Kami dari keluarga PI, staf baru, pengurus dan supir, Nyonya Pei. Menyuruh kami mewakili, mengantar hadiah. Dari ucapan Bapak Ibu. Sepertinya menunggu warisan keluarga PI, hadiah kecil ini. Mungkin tak berharga. Bukan salah paham, ini pasti salah paham. Pasti salah dengar. Kita keluarga besar, mana mungkin kami mengincar harta? Ya, kami hanya mendoakan menantu kami. Panjang umur. Benar. Kuma Peleyon. Dan supir. Nenek Pei. Dan tuan muda harus hormat kami. Mereka tak berani omong kosong. Kalau cuma mengirim Dua Bawang. Jangan tunda acara. Dia menikahi apa? Sukar bukan kakak. Buang energi marahin ini. Bapak mertua, silakan masuk. Wei masih bocah. Asal kalian, pura-pura tak dengar. Keluarga kami pasti menghargai Bapak. Keluarga Pei kami. Pasti akan memperlakukan kalian baik. Baik, hati-hati di jalan. Hera ya. Pas. Keluarga Gu tidak tahu terima kasih. Kenapa Bapak tidak marah? Mereka bisa lebih brengsek lagi. Kalau mereka seperti itu, Bapak bisa segera cerai dengan Nyonya Muda. Pas. Sejak kapan Bapak kenal Dr. Shen? Kelihatannya cukup akrab. Pernah kabur dari pernikahan bersama, itu termasuk akrab kan? Akrab. Sangat akrab. Pas, kalau begitu sakit kepala Bapak, pasti bisa sembuh. Wei benar-benar menggina. Liang sebagai cacat.
Ini ke gadis. Jodoh yang Bapak sebutkan, Tidak mungkin, dia terlihat sangat sopan. dia cuma mau menipu nenek yang sudah tua renta. Coba nenek lihat sendiri. Sifat asli mereka. Nenek. Karena keluarga Gu mengira kakak saya adalah menantu mereka. Jangan beritahu kebenarannya dulu. Mari teruskan kesalahan ini. Dengan begitu, nenek bisa melihat wajah asli mereka. Bagi Bapak Ibu bisa melihat wajah asli mereka. Dulu, keluarga Gu membawa perjanjian nikah yang ditandatangani almat. Saya pikir ini bisa membawa keberuntungan buat ahliya. Jadi saya setujui. Tapi sekarang, kita perlu menyelidiki keluarga Gu. Nyonya tua, saya akan segera kirim orang untuk menyelidiki keluarga Gu. Terutama si gadis itu. Baik. Apa setiap sulit tidur harus ke klinik tradisional? Tuan Bai, maaf mengganggu. Saya menghubungi Bapak karena komentar Bapak di Weibo tentang program pemuda desa membangun usaha di kampung halaman. Apakah Bapak berminat? Mampukah Bapak menyisihkan waktu untuk melihat langsung ke tempat kami? Kebun herbal dan peternakan kami butuh investor visioner seperti Bapak. Ini nomor saya. Silakan hubungi kapan saja untuk diskusi. Ada apa ini? Tuan Bai. Sebelumnya Bapak pernah telepon saya. Gu Yue. Baru balas telepon sekarang. Pasti habis clubbing. Mungkin, waktu itu di Weibo, pas promosi peternakan. Kasih nomor ponsel Tuan Bai. Mungkin saat itu disimpan. Karena sekarang dia tak bisa angkat. Nanti saja hubungi lagi. Hemen, istirahat yang cukup. Terima kasih ya. 3 kali sehari, jangan lupa minum obat. Baik, terima kasih Dr. Shen. Sama-sama. Oke, Ini hadiah kecil. Aku tak bisa menerima. terimalah ini. Terima kasih banyak. Sudah mengobati kami. Kalau begitu, bendera penghargaan kuambil. Dr. Shen ini masih muda. Tapi keahliannya tidak kalah dengan Dr. Gu Senior. Tuan Shen. Benar sekali. Obati penyakit biasa. Ali penyakit langka. Orangnya juga baik. Biaya pendaftaran 0,5 rupiah. Obatnya lebih murah dari RS. Nyonya tua, Anda sangat cerdik. Datang langsung observasi. Jadi mata-mata ini sangat berharga. Kalau begitu, sekarang bisa temui Nyonya muda? Wei Wei sedang sibuk. Jangan ganggu dia. Tolong janjikan dia, saat dia tidak sibuk, datang ke rumah tua. Sudah waktunya bertemu secara resmi. Baik. Liang, kamu baru keluar RS. Mau istirahat di kamar? Tidak apa nenek, aku tidak lelah. Sebelina, Yan dan adik ipar. Bagaimana kabarnya? Yan tahu kamu pulang awal. Segera pulang. Wei Wei, hari ini pertama kali datang. Akan segera tiba. Nyonya tua. Tuan muda. Nyonya muda sudah datang.
Halo Nenek. Halo Tuan Pei. Benar seorang pasien. Tapi kondisi fisiknya baik. Wei Wei. Cepat sini. Nenek, maafkan saya. Sudah lama sekali, baru sempat berkunjung. Kami yang harus minta maaf. Si Yan itu ya. Saat pernikahan, membatalkan janji pada. Tapi tenang saja, nenek sudah menghukumnya untukmu. Yan. Sepertinya, adik ipar belum kenal Yan. Adik ipar. Kamu, bukan suamiku. Pei apa? Sayel, Gu Yue bilang nama suamiku apa? Wei Wei. Dia suamimu. Pei Yuliang. Yan, adiknya. Saat pernikahan, menyuruh adiknya memberi kabar lebih awal. Pernikahan dibatalkan. Yan lupa memberitahu. Lalu, tadi Anda memanggilku adik ipar. Maksudku, Kenapa bahuku tiba-tiba sakit? Nyonya tua, radang sendi bahumu. Kambuh lagi? Benar. Kalau begitu, Nenek, aku pijit ya. Wei Wei memang hebat. Langsung sembuh. Kalau tinggal di sini, pasti lebih baik. Nenek bisa setia menikmati layanan VIP seperti ini. Kak sudah pulang? Kak sudah sampai rumah? Nenek. Aku mau angkat telepon dulu. Halo. Ya. Halo? Nenek Jong. Sudah sampai di klinik? Oke. Aku akan segera kembali. Mengerti. Tunggu sebentar ya. Wei Wei, ada apa ini? Nenek, maafkan saya. Ada seorang nenek naik kereta semalaman, datang ke klinik untuk berobat. Aku harus segera kembali. Harus pergi. Aku akan suruh sopir antar. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Omong-omong, Tuan Pei, sebenarnya hari ini ada hal mau didiskusikan, tapi harus lain kali. Lain kali, bawa riwayat kesehatanmu. Aku akan obati kaki. Baik. Aku pergi dulu. Boleh. Lakukan sesuai rencanamu. Siapa yang lari tadi? Istrimu sendiri tidak kenal? Pantasan terlihat familiar. Yan. Kalian sudah menikahi adik ipar. Kenapa biarkan adik ipar salah pikir menikahiku? Sudah kuselidiki. Wei Wei ini, karakter dan etikanya tidak hanya bagus, reputasinya juga sangat baik. Teruslah bersikapado. Nanti istri kabur. Menyesal pun sudah terlambat. Itu karena aktingnya bagus. Kak, perkawinan ini, aku tidak akan menyangkal. Tapi aku juga takkan biarkan siapapun merendahkanmu. Tapi menurutku dia, orangnya baik. Apa ada kesalahpahaman? Aku melihat langsung, tidak ada kesalahan. Kalau sering bertemu, sifat aslinya akan ketahuan. Kau sendiri yang lisik. Sebaiknya Wei Wei mengobatimu dengan benar. Tidak perlu. Aku sudah menemukan dokter yang bisa sembuhkan aku. Benarkah? Dokter hebat seperti itu. Siapa namanya? Namanya Shen. Jia Xing. Nak, jangan interogasi aku. Aku tidak bohong. Besok aku akan pindah dekat klinik untuk pengobatan. Wei Wei mau obati kakakmu. Kamu nggak takut mulai suka kakakmu? Kakakku, mustahil suka dia. Kalian tidak mikir, kalau dia serius, sudah menikah, masih tinggal di rumah orang tua. Kak Wang. Sewa kuartal lalu, sudah aku transfer. Tidak ada masalah kan? Rumah ini, sejak ku sewa dari kakekmu dulu, sampai sekarang. Sudah 30 tahun lebih.
sudah banyak membantu bisnis keluarga, berkontribusi besar. Oak. Kak Wong. Aku paham maksudmu. Langsung saja, mau naik berapa? Jangan Kampungan. Aku mau bekerja sama. Kerjasama? Klinik ini tetap beroperasi. Sewa gratis. Aku gajimu sesuai pendapatan, dibayar bulanan. Tapi harga obat, aku yang tentukan. Kak Wong. Anda. Mending naikkan saja sewanya. Kalau mau kerja sama, kalau tidak, 3 hari harus pergi. Ini tanah keberuntungan. Aku stop sewa. Ini tidak bisa, Kak Wang. Pasien sini, kebanyakan lansia. Kalau pindah mendadak, mereka tidak bisa berobat. Kondisinya bisa memburuk. Urusan saya? Klinik ini sudah lama kuinginkan. Siapa berani berobat? Kamu siapa? Aku pemiliknya. Dasar tidak tahu diri, berani berebut denganku. Marga Pei. Kakap. Hush. Aku Marga Wong. PI dari grup PI. Grup Pei. Dia keluarga PI. Lahan ini, tahun ini, masuk rencana grup PI. Ada permintaan? Hubungi dia. Direktur PI, sebut dari tadi. Saya tidak berani bersaing. Rumah ini sudah harus dibongkar. Silakan pakai bebas digunakan. Kaya mendadak. Kaya nih. Kenapa? Aku tampan. Kamu. Benar dari grup PI? Aku tidak tertarik dengan grup PI. Lalu tadi, kartu nama pemilik rumah. Siapa ini? Nggak tahu, bukan punyaku. Baik. Mengingat, kamu lebih hebat dalam membual. Hari ini gratis pengobatannya. Aku datang ke sini untuk membeli dupamu. Mau dipakai sendiri? Aku tinggal dekat sini. Mau coba di rumah, bisa tidur atau enggak? Oak, tunggu sebentar. Aku ambilkan. Ini, untuk 2 minggu. Bonusnya, Burner Dupa Kessel. Terima kasih. Tanganmu kenapa? Kalau begini, lukanya bisa infeksi. Ikut aku bersihkan. Aneh ya. Setiap dekat dia, hati jadi tenang. Sudah. Siakerlah, tidak ada mimisan. Oh ya, ITU, jika dupa ini tidak efektif, hubungi aku ajari mantra. Mantra? Begini saja. Kamu, hubungi aku, kalau ada masalah, kapan saja. Kok namamu begini? Ada masalah? Nggak boleh? Baik, Dan. Sangat berwawasan. Aku pergi dulu. Tuan B. Margavi. Jin Yang Marga Jin. Masa bisa satu orang? Gimana rasanya? Meski kakiku belum bisa digerakkan, tapi aku bisa merasakan ada sensasi hangat. Aliran darah jadi lebih lancar. Seluruh tubuhku terasa lebih ringan. Bagus sekali, Ada Weiwei di sini. Al Yang, sebentar lagi bisa berdiri. Pasti bisa.
Bibi Jong, tolong, bantu tempelkan salep ke nenek. Sekarang juga? Ayah, pas tengah efeknya lebih bagus. Wei Wei bilang sekarang. Ya sekarang. Ayo, kita coba. Tuan Pei. Aku ingin. Tentang pernikahan kita. Buat kesepakatan. Kesepakatan? Benar seperti kata Ayan. Adik ipar ini bermuka dua. Meskipun grup Gu di ibu kota cukup terkenal, namun dibandingkan dengan grup Pei, sungguh tidak layak disebut. Generasi kakek, tunangan yang ditinggalkan saat itu meskipun ada ikatan emosional, namun bagi kami, generasi muda ini, sungguh tidak adil. Tuan Pei, bagaimana menurut Anda? Lanjutkan. Sebenarnya jika Anda sehat walafiat, Anda pasti tidak akan menikahi wanita sepertiku. Wanita dari keluarga yang tidak sederajat. Menikah? Sejujurnya, sebenarnya saya juga berpikir. Pernikahan tanpa dasar emosional. Sungguh keterlaluan. Jadi, apakah kamu membenciku sebagai orang cacat? Tidak. Jika saya membenci Anda, saya tidak akan berada di sini. Bernegosiasi dengan Anda. Tuan Pei, lihat. Jika saya menyembuhkan kaki Anda, nanti Anda cari alasan, minta cerai dari saya akan pergi tanpa membawa apapun. Anda pikir, bagaimana? Anda menyembuhkan saya, lalu bercerai dari saya. Keluarga Pei membantu keluarga Gu menyelesaikan krisis perusahaan dan saya menyembuhkan kaki Anda lagi. Jadi dalam pernikahan ini juga memainkan peran, saling menguntungkan, saling memberi manfaat. Saat kakek menetapkan tunangan, tidak mengatakan, tidak bisa bercerai setelah menikah. Benar kan? Teori ipar perempuan ini sebenarnya selaras dengan Ayan. Mereka berdua memang pasangan seresai. Tuan Pei, lihat, Anda, orang yang tampan dan berbakat, juga pewaris keluarga Pei, saya percaya, setelah kaki Anda sembuh, Anda pasti akan menemukan seorang istri yang akan mendampingi Anda. Namun, pasti bukan tipe seperti saya. Anda, bagaimana menurut Anda? Setelah bercerai dari saya, sungguh tidak menginginkan sepeser pun. Tidak menginginkan apapun. Dan saya juga akan membantu semua orang di keluarga Pei mendapatkan VIP di klinik saya. Jika Anda membutuhkannya, hubungi saya kapan saja, gratis seumur hidup. Ya, tapi jangan salah paham. Saya juga berharap kalian tidak ada yang sakit. TAPI, jika Anda merasa lelah atau jenuh, bisa hubungi saya untuk pijat dan relaksasi. Sifatmu ini sungguh cocok dengan adik. Anda, adik laki-laki. Apakah dia sama seperti saya? Juga cerewet? Tidak cerewet. Menurut saya, Anda sangat tulus. Ipar perempuan akan tahu cepat atau lambat bahwa orang yang dinikahinya adalah Ayan. Memberitahunya sekarang tidak masalah sama sekali. Adik laki-laki saya bernama Pei Yuyan. Kata Yan dari bahasa Pei Yuyan. Pei Yuyan. Shen Jiwei. Tahun terakhir SMA, kau harus tetap nomor 1 di sekolah. Aku akan menunggumu di Tsinghua, Peking University. Jangan khawatir. Tsinghua/Peking University Kessel. Mudah, dapat dikendalikan. Benar. Usianya juga mirip denganmu. Kalau begitu, dia adalah lulusan Tsinghua Peking University? Tidak juga, dia belajar di luar negeri. Apa yang kuharapkan? Hanya nama yang sama. Pei Yuyan dulu begitu luar biasa. Jika dia bilang akan masuk Tsinghua Peking University, pasti akan masuk. Wei Wei. Ada apa denganmu? Apakah Anda merasa tidak enak badan? Saya baik-baik saja, Tuan Pei. Tuan Pei, transaksi yang baru saja saya sebutkan, Anda harus mempertimbangkannya. Saya serius. Dan, saya pasti akan menyembuhkan kaki Anda. Saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Tolong sampaikan pada nenek. Keluar rumah tanpa membawa apapun. Kakak. Apa yang dikatakan wanita, itu kebalikannya. Jangan percaya padanya. Ayan. Biarkan aku dan nenek bertemu Wei Wei lebih sering. Oh iya. Apakah kamu mau lebih banyak berinteraksi dengan Wei Wei? Menurutku dia sangat tulus. Aku mengerti. Bagaimanapun, dia adalah istriku di akta nikah. Tidak mungkin tidak bertemu.
Kamu ini. Liang. Nenek. Dalam hidupku, meskipun tidak pernah berbisnis, bisnis bernilai miliaran, tapi dalam menilai orang, aku tidak pernah salah. Menantu perempuan Weiwei ini. Sudah kuputuskan. Bibi Zhang. Silakan perintahkan. Kirim foto dan video Wei, K-Group Pay, semua hotel di bawahnya, pusat perbelanjaan dan properti. Beritahu semua karyawan, mulai sekarang, jika melihat menantu perempuan saya, perlakukan seperti melihat saya. Hormati dia. Menjakan dia. Aku si Tucu. Setelah tuan muda kedua kembali, belum pernah seluruh perusahaan bertemu secara resmi. Bagaimana kalau bersama memperkenalkan dia kepada semua orang? Anak nakal itu. Matanya bermasalah. Jadi dia tidak mengakui Weiweiku. Sebarkan berita ini. Karyawan PI. Hanya mengakui nyonya muda kedua. Bukan tuan muda kedua. Apa mantra itu? Kemenyan tidak berguna. Dr. Shen belum istirahat. Ada panggilan darurat malam, baru saja kembali ke klinik. Anda masih praktik malam hari? Menyelamatkan orang tidak mengenal waktu. Dr. Shen, bisakah Anda menyelamatkan saya lagi? Kirim lokasimu. Sudah terlambat, tunggu aku di klinik. Aku akan menjemputmu. Anda, sudah sampai secepat ini? Rumahku di sebelah. Bagus sekali. Manager Camu, aku bisa kembali dengan mudah. Kalau budget tunggu sebentar, aku akan mengambil barang. Baik. Di sini. Tidak ada yang disiapkan untuk wanita. Ini baru. Dr. Shen, pakai saja seadanya. Tidak masalah. Kakiku besar. Tetap wait. Kemenyan dinyalakan di kamar tidur. Aku akan ambilkan minum. Menyalakan begitu banyak. Tidak takut membuatnya sesak napas. Bagaimana Anda bisa memiliki buku ini? Dapat buku ini dari mana? Mungkin punya ibuku. Selalu ada di rak bukuku. Waktu pindah rumah, ikat ke bawah. Ibumu alumni Tsinghua? Aku nggak tahu. Kenapa dia punya ini? Edisi buku ini sama dengan punyaku tahun dan penerbit sama. Kebetulan banget. Kamu suka? Nih, buat kamu. Aku udah punya. Aku tahu. Di bukumu ada surat cinta yang dikasih orang ke kamu. Tuan Jin, kamu yakin mau menggoda sebagai hipnoterapismu? Kalau gitu, boleh aku berbaring? Ayah, ganti baju tighter, berbaringlah. Saya, hipnoterapisku. Jin Yang. Jin Yang. Wei Wei, kamu di mana? Wei Wei. Jangan pergi. Wei Wei, tunggu aku.
Ah, sudahlah. Pasien kayak kamu, susah sekali tidur nyenyak. Kita baru kenalan. Tapi aku selalu merasa bisa percaya padanya. Sudah bangun? Aku siapkan perlengkapan mandi di kamar mandi. Semalam merepotkan, Dr. Shen. Mungkin aku terlalu lelah. Sampai ketiduran di sini. Dr. Shen, aku cuma biasa masak simpel, makanlah yang ada. Ini sehat kok. Kemarin malam, terus-terusan memanggil nama Wei Wei. Siapa dia? Orang penting? Apa aku kemari memanggil Wei? Wei Wei. Ayah, kamu bolak-balik memanggil? Bilang. Jangan pergi. Masa aku panggil nama Norak Bejitu? Dia siapa? Kuma. Jabatan diam-diam? Target kabur pernikahan. Oh. Dia istri MU itu ya? Cuma pernikahan bisnis keluarga. Sebentar lagi sirai. Nah, lihat. Ternyata kita sama-sama punya nasib serupa. TAPI. Dengan tampanmu ini, kalau sampai diceraikan, dia pasti nyesel. Dr. Shen. Kalau saat itu aku ajak kamu kabur dan nikah, apa kamu mau? Berani nikah sama aku? Sekarang kan lagi tren nikah kilir. Ini cuma misalnya. Kamu berani nggak? Bukan maksudku, kawan Jin Yang. Kamu di luar negeri juga baca novel CEO otoriter? Cerita klise kayak ginian. Kamu percaya? Kabur dari pernikahan aja berat. Nikah kilir nggak mau coba? Aku. Serius kok. Sepertinya istri WWMU itu bikin kamu trauma ya? TAPI. Aku memang belum pernah kepikiran buat menikah. Sama sekali enggak. Apa ini ada hubungan dengan surat cintamu itu? Jangan asal ngomong. Itu bukan surat cinta. Telur ini nggak enak sama sekali. Kamu juga nggak suka telur rebus? Kamu nggak suka. Lalu ngapain masak banyak-banyak? Katanya dokter Tiongkok. Harus makan telur rebus? Aku masak ini untukmu. Bukan nggak suka. Kuma. Aku kuma makan telur ayam kampung. NIH. Telur ayam gunung dari rumah. Enak banget. Aku bisa makan 3 sekaligus. Ayam ganong? Ayah. Kampung halamanku di Kodashen, Kabupaten Hongyuan, Selan, punya perkebunan herbal terkenal. Di sana, ayam gunung juga populer. Maksudmu? Kabupaten apa? Kota apa? Kodashen, Kabupaten Hongyuan. Kamu, kenapa? Sini. Tahan sebentar, aku puntur sekarang.
Dasar jijit mulu. Anjing kesel kejong. Kasihan juga. Maaf. Opo aku sakiti kamu? Tidak apa. Kamu bukan pasien pertama yang gigit aku. Aku pernah kecelakaan. Ibu meninggal saat itu. Aku selamat. TAPI. Lupa banyak hal. Maaf. Mengingatkan hal sedih. Bukan salahmu. Tadi bicara kampung halaman, dia kambuh. Jangan-jangan hal yang dilupakannya berhubungan dengan Hong Yuan atau Shenjiatown? Teman-teman lama. Ada yang kenal teman bernama Jin Yang, umurnya. Oh iya, berapa usiamu? 26 tahun. Ulang tahun. Tanggal 5 bulan 10 lunar. 26 tahun. Upulenshi, ternyata sama dengan Pei Yuyan, ulang tahunnya. Lahir jam 6.15 menit subuh. Aku terlalu sensitif, banyak yang lahir, hari sama, tidak aneh. Nama saja beda. Mana mungkin orang yang sama. Cuma penasaran, tidak perlu detail amat. Kukira, mau cocokin horoskop kira. Bisa bercanda, berarti sudah sembuh. Aku duluan ya. Viverai. Vai. Aku lihat di grup alumni, kamu cari orang. Kamu kenal Jin Yang? Kamu kenal Jin Yang? Aku tidak Aku lihat IPMU di Beijing. Teman SMA di Beijing baru-baru ini mau mengadakan reuni. Kamu mau ikut? Ada urusan sedikit. Lebih baik tidak usah. Bukannya kamu cari orang? Banyak alumni yang anak mantan guru kita. Ada juga dari dinas pendidikan. Pasti ada yang kenal orang yang kamu cari. Kalau gitu, kirim waktu dan alamatnya. Shen Jiwei. Kamu juga di Beijing? Memangnya. Kamu boleh di sini, aku tidak boleh? Bukannya kamu tidak suka ikut reuni kita? Memangnya. Uang buat bayar cicilan habis. Mau minjem ke kita, teman lama? Urusanmu apaan? Aku cuma perlu bicara. Mereka pasti tidak berani kasih. Nah. Mending kamu minta ke aku. Minta gimana? Pura-pura tidak tahu. Masih pertanyaan itu. Nikah sama aku bayar utangmu. Shen Ziwei. Sayang akhirnya datang, dia mau gangguin aku. Shen Ziwei. Dulu Zhang yang ngejar kamu acuh aja. Sekarang dia kaya, kamu malah nyamperin, tidak malu? Benar juga. Mari kamu buta ya? Kira semua orang buta kayak kamu? Kalau kamu jeli, masih nunggu Pei Yuyan balik nikahin kamu? Bai Ting, coba ulangi. Gue bilangin kenapa? Semua tahu, kamu dibuang. Orang pinter Beijing, muka tebel, ke Beijing cari orang. Gimana, ketemu belum? Shen Jiwei, berani tanpa pakaku. Sayang, hajar dia, buat Shen Ziwei, kasih tahu, siapa pacarmu. Shen Jiwei, segera minta maaf ke pacarku, kalau tidak, aku bikin. Kalian jodoh banget. Pasangan sempurna. Tanpa bentak aku. Kodak pura-pura, yelek, mainnya norak. Memangnya. Harus kubiarin, sampai tahun baru, mending rebus kalian. Jangan banyak omong. Kamu tidak tega, aku yang hajar. Siapa berani sentuh dia? Anak baru siapa ini? Kau tahu siapa aku? Tentu tahu. Hasil evolusi yang gagal. Berani menghina aku.
Sudah cukup, jangan sampai ada korban. Dasar perempuan. Kau sialan. Berani kasih tahu nama? Aku habisin kau malam ini. Keluarga PIBG. Pai, Yu, Yan. Pantasan mirip, ternyata Pei Yuyan. Masih sama Shen Ziwei. Dasar nggak tahu. Keluarga Pai itu. Keluarga terkaya. Nggak boleh lawan. Cepetan pergi. Maaf. Cuma bantu doang, sampai nangis gini? Kamu, barusan bilang Pei Yuyan. Kayaknya, dia takut banget. Cuma nakutin aja, kamu juga percaya? Nggak ikut reuni? Makan apaan? Kan cuma mau ketemu dia, dia malah ngeledek. Beneran dicuekin ya, yang nulis surat cinta. Salo, aku traktir makan. Ini katamu ya, jangan nyesel, sampai bangkrut. Dr. Shen, kamu mabok. Sadie minum bahaya, udah jangan. Kamu ngeremehin siapa? Denger ya, aku nggak mabok. Juga nggak sedih. Emang nggak mabok. Tapi semalam nanya, siapa sih mantanmu? Nggak dikasih tahu. Namanya, Hey. Hey APA. Hey. Shen Jiwei. Dr. Shen. Ya ampun. Pei Yuyan. Jendong aku. Sekarang percaya, aku Pei Yuyan. Pei Yuyan. Dasar juara 2. Jendong aku. Aku suruh gendong. Baiklah. Ayo naik. Aku di sini. Pei Yuyan. Dasar penipu. Iya, aku penipu. Tapi kan kamu dulu, anggap aku Jin Yang. Maaf, aku yang gagal. Ibu sakit, nggak kuliah. Beneran mabok. Ngomong apa sih? Kamu. Jangan salah paham. Aku minta tetangga. Genshin baju kamu. Kemarin muntahin aku. Nggak berani sentuh. Ha. Sebenarnya dayaku, nggak seburuk ini. Kelihatan kok. Aku ganti baju. Nggak usah sungkan. Lihat tuh, nyonya muda mana. Kiriamat. Beli baju, cuma yang diskon. Itu dia. Aku heran, waktu masuk tadi, baunya asam banget. Bukan maksudku ngerendahin kap, tapi mulutmu ini, udah berapa tahun ngerendam, sampai wangi banget. Kelihatannya tajam mulut, tapi sebenarnya malu-malu. Sok jomblo mulutnya. Baru berapa hari, udah melayani cowok.
Kalau beli baju kawak di sini, berarti melayani cowok, lah kamu sendiri ngapain di sini? Mau melayani siapa? Camus. Shen Ziwei. Suamimu nggak bisa dibawa. Malabawa. Sopir sok gaya, buat pamer. Gu Yue, bisa nggak kamu kumur dulu sebelum ngomong? Nggak janji, isi tasku ini bakal nurut nggak? Beneran ketua perusahaan beberapa hari lalu suruh kenalin nyonya muda. Iya ini nyonya mudanya, harus dilayani sebaiknya. Aku cuma ngingetin. Udah nikah, main sama cowok lain. Kalau sampai kedengeran, reputasimu rusak. Mending kurangin garam, dasar kep. Kamu juga jangan lupa, statusmu sendiri, siang sok anggur, malam jujur mulu. Kayak gini, pantas jadi nyonya muda? Dasar sopir. Sok jagoan. Dia aja nurut aku. Apala Camus. Kenapa enggak? Le Pazin. Aku bercanda. Tengah hari terang-terangan, ngerjain sendiri. Jagoan apa? Nggak beli pergi sana, entar jangan marah. Kalau kami serius. Kalian buta ya? Yang nggak mampu itu dia. Dia nyonya muda kami, masak nggak mampu? Nyonya muda. Keluarga Pei belum mengumumkan. Pernikahan Pei Yuliang dan Shen Ziwei. Jelas-jelas gak diterima. Masa iya sih? Nyonya muda. Kalau kamu hilangkan kata mudanya, aku baru mau jawab. Ada kesalahpahaman. Ibu ini adalah pelanggan ke-100. Hari ini jadi pemenang undian. Kami harus layani seperti nyonya muda, sang pemenang. Direktur utama bilang, nyonya muda suka sederhana. Jangan umumkan identitasnya. Kapan toko ini punya? Program Begini. Aku gak dengar. Bukan cuma toko kami, seluruh mall ada programnya. Ibu ini, tolong beri KTP untuk didaftarkan. Semua baju di mall. Bisa dipilih gratis. Oke. Aku benar menang? Iya, semua baju. Gratis total. Kalau gitu aku ambil ya. Katanya semua gratis. Masih pilih barang diskon? Kamu gak ngerti. Baju murah tapi kelasnya kayak custom. Baru bisa tonjolkan badan. Selera aku emang top. Ambil yang ini. Aku tahu trik kalian. Kalian konspirasi sama staff. Buat keselkan gue. Ujung-ujungnya tetap bayar sendiri. Kalau berani, ambil baju ini. Baru gue percaya. Beneran menang. Gu Yue, aku dokter tradisional, bukan dokter hewan. Sana ke dokter hewan, minggir. Shen Ziwei. Kamu merusak. Baju merusak. Gu Yue, waktu lahir dulu, apa IQMU ikut terpotong sama tali pusarnya? Waktu mau memfitnah orang, gak bisa pakai otak babi itu? Jangan banyak alasan, sudah jelas kamu yang rusakin. Nyonya Guya, ini koleksi andalan. Toko kami, 1,08 juta, bayar. Ini dia yang rusakin. Kenapa saya yang bayar? Kami punya CCTV 360 derajat. Siapa perusak baju, siapa provokatornya. Polisi datang langsung jelas. Dari rekaman ini, bikin kamu diam. Memang toko branded. Staffnya juga pinter. Cuma sales kok. Sok jagoan. Tahu gak saya siapa? Siapa lo gak penting. Yang penting ini mau siapa, coba lo pahami. Kalau sampai ke pengadilan, bukan cuma 1 juta. Selain ganti rugi, kamu harus minta maaf pada nyonya muda kami. Shen Ziwei. Berani-beraninya sama gue, lo pikir lo. Maaf saya salah. Cukup puas? Terima kasih tadi. Ini saya beli. Nyonya muda, kalau kami berani terima uang Anda. Nanny died cat, nenek pay. Nyonya muda, nenek pay. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan baik-baik. Nenek pay. Ini perintah direktur utama yang memutuskan program ini karena Nyonya Shen menang. Kami gak bisa terima uang ini. Si Gu yang bodoh itu, kira kami juga bodoh? Sudah jangan tanya lagi. Aku sudah paham. Masalahnya,
Kalian berdua yang jeli. Ini pastinya ingin membantu orang yang dirugikannya. Aku sudah berterima kasih pada kalian, tak jadi uang ini harus kalian terima. Nyonya muda, sebenarnya, Ini perintah nenek pay sendiri. setiap Anda datang ke mall, harus dilayani istimewa. Nenek, dilayani istimewa. Jadi, jangan susahkan kami. Seluruh mall ini, Milik Anda. masa kami berani menerima uang Anda? Ya sudah, kita lihat-lihatlah yang ini. Gak usah dulu cari lagi. Ayo pergi. Tunggu. Seluruh mal punyamu, tapi gak mau kasih baju diskon ke aku? Masa gak dikasih? Kita ke mall lain saja. Yak. Gratisan gak mau. Kenapa? Takut suami tahu kasih baju ke pria lain? Nanti dipukul? Jangan ngawur. Dia baik kok. Gak mungkin mukulin aku. Kuma. Barang bukan hakku. Bikin risih. Shen Jiwei. Kamu bodoh ya? Shen Jiwei. Kamu tolol ya? Aku bodoh ta. Kamu gak tahu kalau aku bodoh bisa juara terus? Justru kamu sih juara 2 terus. Lain kali usahain. Enggelahin aku. Aku cuma bercanda. Kok kamu nangis? Kamu yang nangis. Nyesal sekarang? Jatuh cinta sama Wei Wei kan? Seumur hidup gak mungkin. Aku kirim video ke HP nenek. Nenek lihat baik-baik. Sikap menantu nenek ini. Supir kampungan, lo sok jagoan apaan? Shen Ziwei aja nurut gue. Lo jangan sok jagoan. Kenapa kamu gak? Le pas ingu. Dari situ kelihatan, cucu kedua dan menantunya, hubungannya akur. Menantu kedua ini sedang beli baju buat cucu kedua. Ini aneh. Wei Wei selama ini mengira Liang suaminya, Gu Yue. Nama ini familiar. Gu Yue. Bukan keluarga Guyang. Awalnya dijodohkan dengan cucu pertama ya, lalu diganti dengan menantu sekarang. Nah gitu dong. Yan ini selama ini menganggap Gu Yue sebagai istrinya, makanya dia kirim buat kita lihat sikap menantunya. Ya ampun. Sekarang jadi jelas. Apa perlu kasih tahu cucu kedua? Dia salah mengenali orang. Jangan kasih tahu. Siapa suruh dia gak bisa melihat kebaikan? Biar dia cari istri sendiri. Cucu kedua bilang, dia nemu dokter buat obati migrain dan insomnianya. Jangan-jangan itu menantu kita? Pasti itu dia. Dia selalu bela Wei Wei. Sepertinya dia suka sama Wei Wei. Wah bagus tuh. Dua sejoli ini gak tahu kalau mereka sebenarnya sudah menikah di sertifikat. Tapi malah jadi teman baik. Ini takdir yang indah. Siapa yang berjodoh? Tuan muda, kata ahli ramal, kalian berdua adalah jodoh yang ditakdirkan. Dukun mana itu? Akan kuhancurkan tempatnya. Berani-beraninya. Nek. Sudah lihat video itu? Calon istri seperti itu disebut jodoh, takdir dari surga? Dukun itu pernah selamatkan nenek. Jadi nenek ikuti omongannya? Sudah lihat. Gu Yue itu. Memang tidak pantas. Benar kan? Kalau nenek sudah paham sifat aslinya, aku mau cerai sekarang. Aku serius. Jangan-jangan kau suka gadis lain? Aku cuma benar-benar pensi Gu Yue. Masih tidak mengaku. Lihat sampai kapan bisa ngotot. Di video itu ada gadis yang belikan baju. Dia cukup baik. Namanya siapa? Kurasa dia cocok. Tentu saja dia baik. Imut, lembut dan baik hati, juga pintar. Oh. Kalau begitu, kenalkan dia ke kakakmu, jadi kakak iparmu. Tidak boleh. Jangan dikenalkan. Bahkan nenek bilang dia baik. Kenapa tidak boleh dikenalkan?
Kakakku bilang, sebelum kakinya sembuh, tidak mau pacaran. Lagipula kakakku, pasti tidak sakit ya. Dia masih terlalu muda, dan belum matang. Ini aku yang tentukan, Tant Jong. Ya. Cari informasi tentang gadis itu. Siapkan hadiah mewah untuk lamaran. Jangan pergi, dia sudah menikah. Oh, benarkah? Sayang sekali. Benar-benar, Tante Zhang jangan pergi. Tapi tidak apa. Istri baik harus direbut. Kita bisa bayar. Suaminya itu. Untuk pergi. Rebut cucu menantu untukku. Keluarga Peturuan Tanggon, gadis itu pasti mau menikah lagi. Tidak. Aku suka Dr. Shen. Jangan bertindak sembarangan. Kamu suka Pei Yian. Siapa yang bilang cuma fokus kerja? Tidak mau pacaran dan menikah? Kurasa kamu cuma cari gadis sembarangan untuk alasan cerai. Nenek, ini pertama kalinya aku menyukai seorang wanita. Tolong hargai aku. Dari omonganmu, nanti akan suka yang kedua. Ketiga, lihatlah kamu. Cuma suka sementara, tertarik fisik saja. Gadis sebaik ini, jangan sampai kau sia-siakan. Nenek, aku bukan itu maksudnya. Sebenarnya saat kabur dari pernikahan, karena Dr. Shen, dia juga tidak suka perjodohan dari keluarganya. Saat kabur dari pernikahan, sekalian membawaku. Ini takdir. Perasaanku ke Dr. Shen benar-benar cinta pandangan pertama. Tapi sama sekali bukan ketertarikan fisik dangkal. Oh. Dulu saat menghadap bencana sekalipun, detak jantungku tetap stabil. Sampai bertemu dengannya, jantungku berdebar kencang. Belakangan baru tahu, ternyata dia dokter yang diperkenalkan Jin Yang. Penyakit kepala dan insomnianku yang tak kunjung sembuh. Dia cuma pijat sebentar, langsung sembuh. Ah, dia Dr. Miu. Kau salah arti ketergantungan. Tidak juga. Aku tidak mungkin keliru. Pokoknya aku mau cerai dari Gu Yue. Aku ingin menikahi Shen Ziwei. Tuan Muda, bukannya katanya Dr. Shen sudah menikah? Dia dipaksa. Pernikahan itu hanya perjanjian. Dia sudah siap untuk bercerai. Dasar tidak berguna. Tampaknya kau benar-benar cinta Dr. Shen. Tapi tidak apa. Aku setuju kau cerai. Tapi kau harus membuat Dr. Shen jatuh cinta dulu pada. Nek. Bisa tidak nenek percaya pada kamu? Tapi saya penasaran. Sebelum Dr. Shen setuju menikahimu, kamu tidak boleh ungkap identitas aslimu. Nenek terlalu khawatir. Dr. Shen bukan tipe yang mencintai harta. Mertuanya tawarkan mall, dia tetap menolak. Nyonya tua. Benarkah nenek tega membiarkan mereka yang baru menikah ini saling tak mengenal? Biarkan dia kejar sendiri, baru akan lebih menghargai. Belajar mencintai. Lebih baik dari sekedar mengelola pernikahan. Xiao Liu, sebentar lagi, setelah dua pasien ini pergi, kamu bisa pulang kerja. Aku mau mengangkat telepon nenekku. Baik, silakan pergi. Halo, nenek. Silakan duduk dulu di sana. APA, ada yang mau membeli lahan bahan herbal itu lagi. Baiklah, Nek, dalam beberapa hari ini aku akan menyempatkan pulang. Nenek jangan khawatir. Aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun merebut tanah itu. Tuan Bai. Di saat penting bateraimu habis. Untung ada ponsel kedua. Nomor itu ada di email. Halo, siapa ini? Hello, Tuan Bai. Saya yang sebelumnya hubungi via Weibo dan email yang pernah menghubungi Anda, Jian Wei Zhizhu. Ingat. Begini, Tuan Bai. Tentang lahan bahan herbal di kota Shenjiaka. Kapan Bapak ada waktu? Kita bisa bicara lebih detail. Sekarang saya ada waktu. Anda di mana? Saya segera ke sana. Saya di
Jalan Zhongshan, Lingker San Selatan No. 299, klinik pengobatan tradisional. Anda di klinik pengobatan? Kalau jaraknya jauh, saya bisa datang ke tempat Anda. Saya ada di depan klinik. Ah. Anda Tuan Bai? Jian Wei Zhizhu. Berikan hadiah yang saya pilih dengan cermat. Untuk Dr. Shen. Nenek, menyembuhkan orang adalah tugas saya. Tapi hadiah, saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Saya sudah mencari tahu tentang Anda sebelum datang. Saya tahu Anda adalah dokter terkenal di mana-mana. Jadi, yang saya bawakan untuk Anda. Semuanya adalah ramuan herbal Tiongkok. Nenek, kebaikan Anda. Saya menghargainya, tapi saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Anggap saja saya Mendonorkan kepada orang yang membutuhkan. Benda-benda ini, bagi saya hanyalah tumpukan rumput. Tetapi, un tucanda. di tangan Anda, barulah nilainya dapat terwujud. Baiklah kalau begitu, saya akan mewakili di masa depan. Orang-orang yang dapat menggunakan ramuan ini. Terima kasih. Nenek, bagus sekali. Cepat. Baiklah, silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Dr. Shen. Ramuan yang diberikan nenek. Semuanya adalah kualitas terbaik. Lihat. Dendrobium ini. Mengapa sepertinya berasal dari basis bahan obat di kampung halaman saya? Menurunkan biaya. Membeli basis bahan obat. Tapi Anda juga tahu. Kami sekelompok hanya bisa beternak ayam dan bertani. Orang biasa. Sama sekali tidak bisa. Terus menyelidiki. Jangan khawatir, saya di sini tidak akan membiarkan siapapun berhasil beberapa hari lagi. Saya akan pergi ke kampung halaman Anda bersama Anda. Melihat langsung. Baik, tapi saya sangat penasaran. Anda seorang sopir, bagaimana bisa memiliki begitu banyak uang untuk investasi? Saya tidak punya uang. Bos di belakang saya yang punya uang. Bos Anda, di dalam otak Anda. Apa yang sedang Anda pikirkan? hal-hal yang berantakan. Orientasi seksual saya normal. Saya tidak tertarik dengan orientasi seksual Anda, tapi saya sangat penasaran. Hello Argaswamy Anda bersedia memberikan seluruh pusat perbelanjaan kepada Anda untuk berinvestasi di basis bahan obat Anda, bukan setetes air di lautan. Lalu kenapa Anda sudah menikah? Anda tidak bisa tidur. Kenapa tidak minta istri Anda menemani Anda kembali tidur? Jangan sebab wanita itu pada saya. Bahkan jika saya mati karena lelah, saya tidak akan mencarinya. Jelas Anda yang pertama menyenggol luka lama. Dr. Shen, jika Anda bercerai. Beri tahu saya segera. Kenapa Anda ingin segera menertawakan saya? Saya akan melamar Anda segera. Hanya bercanda. Tentu saja saya akan segera merayakannya untuk Anda. Anda senang melihat penderitaan orang lain. Begini, beberapa hari ini, saya akan selidiki dulu situasi yang Anda sebutkan. Sudah bersiap sepenuhnya. Lalu saya akan menemani Anda pulang kampung. Ayo pergi. Ana, mengapa saya selalu menganggapnya sebagai Pei Yuyan? Nenek saya bilang ketika tiba-tiba mengingat seseorang, akan segera bertemu dengannya. Akankah saya bertemu dengannya lagi? Anda nenek yang tempo hari, Anda sudah keluar rumah sakit? Ya. Nyonya tua, ini adalah orang yang menyelamatkan Anda. Dr. Shen, aduh, sungguh tidak disangka. Yang menyelamatkan saya adalah malaikat kecil yang cantik dan baik hati. Cepat. Anda Tuan Bai, melihat sedikit mengetahui banyak. Tolong. Adakah dokter di sini?
Cepat tolong. Cepat tolong. Xiao Liu, ambilkan kotak jarumnya. Cepat tolong. Nenek ini apakah menderita asma? Dia sudah Tidak bisa bernapas sendiri. Ya, tapi sudah bertahun-tahun tidak kambuh. Harus segera memasukkan jarum ke tenggorokan. Semuanya harap mundur sedikit. Beri ruang untuk nenek ini. Nona. Apakah ini bisa diandalkan? Nyonya saya adalah orang terhormat. Tunggu saja ambulans 120 nanti. Kalau kamu sedikit terlambat, bahkan Kaisar Giok datang pun tidak akan berguna. Ini Dr. Shen dari klinik pengobatan Tiongkok. Mohon semuanya menyingkir. Aduh, kali ini nyawa saya juga akan berakhir di sini. Hidup kembali. Dokter ilahi ini sungguh ilahi. Nyonya, Nyonya, Nyonya. Amal Dr. Shen bertambah. Hanya rutinitas dokter. Anda Tuan Bei. Anda Tuan Bi. Apakah Anda tidak menyangka? Tuan Bi begitu muda dan tampan. Tuan Bei dalam imajinasi saya adalah pria dewasa. Paman yang berwawasan. Anda suka yang tua, saya suka yang kaya. Bagaimana kalau Tuan Bi? Kita bicara serius. Tentang investasi. Ayo. Situasinya seperti ini. Peternakan. Sekarang sudah bangkrut. Sekarang bahkan sebidang tanah terakhir. Mereka juga akan merebutnya. Di kampung halaman Anda. Basis bahan obat tradisional. Selalu terkenal. Yang bisa membeli. Selain pedagang obat bekas, adalah perusahaan bahan obat. Sejujurnya, sejak peternakan bangkrut, saya selalu curiga. Ada yang sengaja merusak. Tujuannya adalah untuk Kapan kamu datang? Tadi saat kamu mau nulis surat cinta untuk si doi itu. Jangan bercanda. Aku sedang serius. Ini urusan penting. Pernah dengar Huo Medical? Bisnis alat medis. Awalnya mereka bermula dari alat medis, lalu merambah industri lain. Beberapa tahun ini, monopoli medis ibu kota. Mereka akuisisi banyak perusahaan farmasi, rumah sakit swasta, punya sendiri kebun herbal. Nenek yang kamu tolong adalah Nyonya Huo. Pantasan Nenek Huo, Casey saya Rempa, terasa mirip dari kota Shen. Sejak kapan Huo berbisnis herbal, bisa dilacak? Sekitar 5-6 tahun lalu. Kampung halaman Kushinjia, saat kecelakaan, bersamaan waktu. Tampaknya investigasi ke Huo sudah tepat. Apa kebangkrutan ada hubungannya? Musuh bebuyutanmu, keluarga Gu Yue. Gu Pharmaceutical pernah jadi saingan bagi grup Huo. Pasty termasuk target akuisisi mereka. Hubunganmu dengan Gu Yue selalu bertengkar. Ada masalah APA? Seluruh klinik ini milik Gu. Klinik Gu diberikan padamu. Dr. Shen, apa hubunganmu dengan Gu Yue? Masih tidak jelas? Tidak bisa lihat? Saya rebut klinik keluarga Gu, dengan dia. Pasti bermusuhan. Walaupun bisnis medis Gu dibangkrutkan Huo, satu klinik tak berarti. Hubungan kalian pasti lebih kompleks. Dr. Shen. Paman kepala rumah tangga. Kenapa Anda datang? Dr. Shen. Nyonya tua kami hari ini tidak enak badan. Menyuruh kami menjemput untuk memeriksanya. Apakah Anda bersedia? Baiklah. Kebetulan saya sedang free. Saya ikut Anda. Karena curiga, yang membeli basis herbal adalah keluarga Huo. Mungkin bisa, dari Nenek Huo, dapat informasi. Silakan. Aku antar kamu. Pria tampan ini siapa? Aku. Pacarnya. Dan sopir pribadi. Hampir gelap, kamu pergi sendiri, aku khawatir. Mau menyelidiki keluarga Huo sendirian, nekat sekali. Aku, naik mobilnya saja.
Baiklah. Maaf merepotkan, silakan ikut mobil saya. Ayo pergi. Jinyang. Basmio. Sangat memanjakanmu? Kenapa? Takut bos saya tidak danai proyekmu? Bukan itu masalahnya. Cuma heran, bisa pakai mobil mewah, kiliuran. Dia pasti orang baik. Bukan sekedar baik, tapi sangat baik. Bos saya tampan, kaya dan bijaksana. Tidak hanya tinggi badan juga bagus. Namanya siapa? Bikin iri dong. Cepat kasih tahu. Putra kedua PI. Pei Yuyan. Kenapa? Pernah dengar nama bos saya? Pei Yuyan. Putra kedua keluarga Pei. Adik Pei Yuliang. Ternyata sudah tahu ya. Bagaimana? Putra kedua PI. Apakah tampan dan menawan? Kebetulan sekali. Apakah investasi ini harus menerima keluarga Pei? Kenapa diam saja? Sedang memikirkan kunjungan ke keluarga Huo nanti? Jangan khawatir. Aku tunggu di luar. Kalau ada masalah, telepon aku. Kuku Zulungku yang Menggurus. Aku tenang. Dr. Shen datang. Dr. Shen, Anda datang. Cepat masuk. Silakan masuk. Nenek Huo, bagaimana kondisi Anda? Saya. Sering merasa gelisah. Tidur tidak nyenyak. Yidong. Cepat beri minum untuk sang penyelamat. Tidak usah. Nenek Huo, mari duduk. Saya periksa denyut nadi Anda. Baik. Terima kasih Dr. Shen telah menyelamatkan nenek. Sama-sama. Mengobati dan menolong adalah tugas saya. Dr. Shen. Ini Kuku Zulungku. Huo Yidong. CEO Grup Huo. Nenek Huo. Penyebabnya adalah kecemasan psikologis yang memicu neurastenia. Anda bisa melihat itu? Dr. Shen. Anda benar-benar ahli. Ini salah cucuku. Tidak berbakat. Nenek Huo, cucu Anda adalah CEO industri farmasi terkemuka di ibu kota. Masih tidak puas? Sudah tua tapi masih jomblo. Dr. Shen. Anda ini masih muda. Belum menikahkan? Nenek Huo. Aku menikah terlalu dini di usia muda. Sayang sekali. Sudah menikah begitu muda. Nenek, jangan menakuti gadis muda itu. Aku pikir kamu menjodohkan kita berdua. Kamu tidak pantas untuk Dr. Shen kami. Dr. Shen kami muda. Terampil dan berhati mulia. 10 darimu tidak pantas. Nenek Huo, Anda benar-benar lucu. Begini, aku akan memberimu beberapa resep. Ingatlah untuk meminumnya tepat waktu. Baiklah. Nenek, tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sini. Aku akan kembali ke kantor. Beberapa hari ini sangat sibuk. Apakah kamu akan pergi ke kota Shenjia? Aku berencana pergi ke sana dalam beberapa hari. Basis bahan obat di sana hanya tersisa satu bukit. Dijaga oleh seorang wanita tua. Dia menolak untuk menjual. Aku akan pergi sendiri. Ternyata memang mereka berani-beraninya mengutuk nenekku. Kamu. Pergi untuk akuisisi yang sah. Untuk rakyat. Bersikaplah lembut. Jangan sampai itu menjadi tidak dapat diperbaiki. Aku mengerti. Orang-orang nakal itu menganggap uangnya terlalu sedikit. Keluarga Huo kami tidak kekurangan sedikit pun darinya. Semua gunung obat di sekitar sini harus dinamai Huo. Nenek Huo. Obat-obatan yang Anda berikan kepada saya terakhir kali. Bahan obat. Apakah itu juga dari kota Shenjia? Anda bahkan bisa membedakannya. Sebelumnya, tentang basis bahan obat kota Shenjia, aku pernah mendengarnya. Kudengar iklim di sana cocok untuk pertumbuhan bahan obat. Memang benar, sesuai reputasinya. Jika Dr. Shen tertarik, Anda bisa ikut dengan saya untuk kunjungan lapangan. Aku ikut.
Anda bisa mempekerjakan Dr. Shen menjadi ahli farmasi utama grup Huo. Tentu saja Anda bisa menemani saya untuk penyelidikan. Membuatku pergi ke grup Huo. Membuatku pergi ke grup Huo. Benar, berapa banyak orang yang ingin masuk ke Departemen Inti Grup Huo? Departemen Inti, aku bisa memberi Dr. Shen akses khusus. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Hua. Aku tidak punya kemampuan itu. Nenek Huo, obat-obatan ini. Ingatlah untuk meminumnya secara teratur. Jika ada kebutuhan, beritahu aku lagi. Baik. Yidong. Pergilah mengantar. Dr. Shen. Tidak perlu. Temanku masih di luar. Menangiku. Kalau begitu aku pergi dulu. Baiklah, hati-hati di jalan. Saat baru masuk tadi, Paman Huo berkata mobil di luar, milik pacar Dr. Shen. Tapi dia bilang dia sudah menikah. Minrik. Dr. Shen sama sekali tidak tertarik padamu. Sayang sekali. Jika Dr. Shen Bisa bergabung dengan grup. Dia pasti akan menjadi tangan kananmu. ITU muda, kalian terbesarku. Adalah merebut wanita dari pria lain. Merebut wanita. Dr. Shen, jiwamu tertinggal di rumah Huo. Apa yang hilang? Sejak keluar dari rumah Huo, kamu tampak linglung. Sepertinya kamu mendapat banyak hal. Analisis Anda benar. Ini rumah Huo. Lalu apa rencana? Tanah itu. Nenekku menjaganya seumur hidup. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambilnya. Jangan lupa. Kamu sekarang punya pendukung. Anda. Lebih baik tidak. Aku tidak ingin berhutang pada keluarga Pei. Mengapa tidak? Bukankah kamu selalu mencari investasi untuk basis bahan obat? Guyue. Setengah jam lagi. Sampai jumpa di taman seberang klinik pengobatan Tiongkok. Shen Ziwei. Kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin bertemu denganku. Tentang hidup dan mati keluarga, datang atau tidak, terserah. Anda mencari Gu Yue. Tolong, antar aku kembali ke klinik. Terima kasih. Aku hanya memberimu 5 menit. Jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Aku memberimu 2 menit. Segera ubah Gu dan Huo menjadi musuh bebuyutan. Beritahu aku semuanya. Hanya seorang ahli pengobatan Tiongkok. Kamu benar-benar menganggap dirimu. Sebagai menantu perempuan keluarga Pei. Atau. Kamu ingin merebut perusahaan dariku. Guyue. Apakah kamu pikir aku sama dengan otakku hilang? Aku punya keluarga Pei, gunung emas dan perak, aku tidak menginginkannya. Untuk merebut itu dari perusahaan yang hampir bangkrut. Anda. Aku. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Jika tidak ada apa-apa, aku pergi. Huo akan segera melakukan putaran akuisisi baru. Apakah Anda siap? Aku tidak takut. Bahkan jika Huo benar-benar ingin mengacaukan kita, apakah kamu akan dengan baik hati memberitahuku? Aku ulangi lagi. Apa yang kamu pedulikan? Aku sama sekali tidak tertarik. Tetapi Gu adalah kerja keras seumur hidup kakekku. Aku tidak ingin dia mati dengan mata terbuka. Bahkan jika kita harus melawan, ayah dan aku tidak berdaya. Apa yang bisa kamu lakukan? Cari suamimu yang Kakak. Dasar tidak sopan. Gadis yang aku pilih. Lebih baik dari nenek. Aku. Shen Ziwei. Jangan mengandalkan dirimu sendiri. Tahu sedikit tentang pengobatan Tiongkok untuk melakukan apapun yang kamu mau. Aku malas berbicara omong kosong denganmu. Apakah kamu ingin memberiku informasi? Kamu bisa memutuskan sendiri. Aku dan Pei Yuliang akan segera bercerai. Ketika itu terjadi, jika gua ada masalah, yang kamu jual akan menjadi dirimu sendiri. Anda. Kamu lagi. Kamu lagi.
Pei Yuliang memberimu. Berapa gaji yang kamu dapat? Mon jadi Anjing, que lui paye. Bejitu professionnel. Jika bukan karena Shen Ziwei, aku berada 1 kilometer dari Anda, aku akan memutar. Kodan Shen Ziwei. Memang ada hubungan. Hal itu tidak aku sangkal. Karena kamu tahu, dia adalah orang yang ingin aku lindungi. Aku tidak akan bertele-tele denganmu. Apa hubunganmu dengannya? Seorang anak Aram. Layak punya hubungan denganku. Pendidikan keluarga Gu benar-benar membuka mata. Anjing benar-benar tidak bisa mengeluarkan gadis. Kamu seorang sopir. Apa yang kamu pikirkan? Berani mencampuri urusanku. Aku adalah pasanganmu di akta nikah. Menurutmu, apa artinya? Keluarga Gu Anda menggunakan perjanjian pernikahan untuk menjebak keluarga Pei kami. Meskipun kakakku dalam kondisi kesehatan yang buruk, dia baik hati dan lembut. Aku takut keluarga Gu Anda akan menderita kerugian, jadi aku diminta untuk menikahimu atas namanya. Kakak. Anda adalah adik Pei Yuliang. Aku dengar. Pei Yuliang punya saudara tiri, selalu di luar negeri. Mungkinkah? Dia adalah orang di depan saya ini. Tidak heran aku selalu merasa dia memiliki aura yang luar biasa. Aku Pei Yuyan. Que lui paye benar-benar mon biar kantuan muda kedua. Menikai Shen Ziwei. Shen Ziwei yang terkutuk. Keberuntungan yang begitu baik. Tidak peduli apa yang Shen Ziwei minta derima. Kamu setuju tanpa syarat. Ketika kita bercerai nanti, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Perceraian. Aku tidak punya perasaan pada Dan, keluarga Pei kami tidak akan mengizinkan orang yang menghina kakakku untuk ada. Perceraian adalah suatu keharusan. Jadi, Pei Yuyan dan Shen Ziwei. Kedua orang bodoh ini tidak tahu bahwa mereka saling mengenal. Transaksi ini bagi keluarga Guanda hanya untung, tidak rugi. Kamu adalah suamiku. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya menginginkan. Lepaskan. Anda adalah suami istri. YA Dokter, Shen. Ini suamiku. Panggil kakak ipar. Kakak ipar. YA. Ziwei adik. Kandungku. Kami saudara. Makanya aku suka adik iparku. Gu Yue, kau tahu siapa dia? Tentu tahu. Dia suamiku. Yang Geba. Jangan dengarkan dia. Kau tahu, pernikahanku dijodohkan. Tak ada hubungan, Niara. Shen Ziwei. Kamu juga sudah nikah. Jangan merayu ipar. Jijik lihat kalian. Wei, dengar penjelasanku. Aku tak sengaja. Aku. Pertama, panggil aku Dr. Shen. Kedua, kita secara pribadi tak punya hubungan. Tak perlu jelaskan. Cintaku padamu tulus. Aku tahu, ini menyakiti. Tapi pernikahan kita salah dari awal. Sebentar lagi cerai. Ini bukan selingkuh, tak melanggar etik. Meski kita cerai, aku tetap tak mau bersamamu. Aku tahu. Kau masih ingat surat cinta itu. Sebut namanya. Akin Kukuri. Mungkin dia sudah menikah. Coba saja periksa. Namanya Pei Yuyan. Aku tahu kau tak percaya lagi. Meski tanpa Gu Yue hubungan ini. Aku tetap junior Bukan. Nenek Pei dan kakak Pei orang baik semua. Tapi di bawah ada orang, sak tahu begini. Jelas terlihat. Yang bernama Pei Yuyan. Bukan orang baik. Shen Ziwei tenang dulu. Lahan herbal, tak mau investasi? Meski seumur hidup, jaga kebun herbal. Tak akan terima investasi keluarga Pei. Dia bensi keluarga Pei. Karina Gu Yue. Jadi bensi semua. Dasar Gu Yue. Ditolak Dr. Shen lagi. Nenek. Kata nenek Dr. Shen. Cewek hebat begini. Apa nggak suka pria seperti aku? Siapa bilang? Dulu ada cewek, juara sekolah ITU. Kok aku nggak tahu? Dari ibumu. Katanya kalian berdua saling bersaing. Aku ingat. Cewek itu kayaknya marga Shen.
Jangan-jangan aku. Memori yang hilang. Jangan dipikirkan, nanti pusing lagi. TAPIIN. Soal pernikahan, kamu juga salah. Aku salah apa? Keluarga kita terlalu. Biar keluarga gu manfaatin celah. Aku. Korban. Untung keluarga gu. Kalau tidak, kau akan kehilangan menantu terbaik. Nyonya tua, nyonya muda datang. Ngomongin orang, langsung datang. Nenek. Nenek tahu, aku benci dia, masih diterima baik. Jangan sok akrab. Wei datang untuk obati kaki. Kalau dia bisa, sembuhkan kaki kakak, aku ganti marga. Aku nggak masalah. Wei mau nggak, kamu pakai marga dia. Tanya dia saja. Aku nggak mau ketemu. Berhenti. Lihat kamu lesu dan kasihan. Nggak dihukum. Kasih kesempatan. Nanti Wei datang, minta maaf. Jalani hidup kalian. Baik. Aku minta maaf. Nenek. Wei sayangku. Datang juga. Dasar bocah. Lihat calon istri kaget ya? Tuan Pei. Ayan mana? Tahu. Waktu aku datang, dia sedang keluar. Dasar cucu bodoh. Karena kamu mau merasakan pahitnya cinta, nenek nggak bisa bantu. Cepetan. Wei, sudah susah payah. Sampai datang kemari. Sewajarnya. Aku janji akan mengobati. Tuan Pei, aku akan pulang kampung. Khawatir. Ganggu pengobatan. Jadi aku buat salep. Oles pagi siang malam. Masing-masing 10 kali. Tunggu aku balik. Teruskan akupunktur. Ok, terima kasih. Wei, pulang sendirian? Iya nenek. Mau jenguk nenek. Baguslah. Aku atur mobil. Sekalian. Untuk mertua, bawa oli-oli. Tahu. Nenek. Lihat kaki nenek, susah bergerak. Gimana kalau? Surah Ayan, temenin, Wei pulang. Tidak usah. Aku hargai niat baik kalian. Tak mau merepotkan yang Master Pei. Nenek, aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Tant Jong. Antergon. Anak yang baik hati. Ayan brengsek ini. Nggak ada susah. Terpaksa Daitlan. Nenek. Aku cuma pergi sebentar. Nenek sudah mulai ngomel lagi. Kalau berani mengusir menantuku, aku juga akan kabur. Biarkan kalian jomblo. Hidup sendiri. Ayan. Wei mau pulang beberapa hari. Sapatlah bersiap. Temani dia pulang. Urusannya bukan urusanku. Aku masih sibuk. Benar. Seseorang ini sibuk sampai pusing. Ngejar cewek saja gagal. Muka ganteng SISA. Nenek. Kalau melukai hati bisa bikin nenek panjang umur. Silahkan saja. Jangan banyak cakap. SI doi kamu, mau pulang ke Shenjiazhen. Kamu nggak ikut? Nenek tahu dari mana? Peduli saja salah. Ayan. Kesempatan emas ini harus dimanfaati. Dr. Shen Sekarang enggan ketemu aku. Gimana aku bisa nemenin dia? Dasar nggak guna. Dia larang ya nurut saja, mau calon istri, atau malu-maluin. Kereza kamu, pantas jadi perjaka tua. Muka aku tetap, calon istri juga mau. Nenek tunggu di rumah. Aku pastiin Dr. Shen balik, jadi menantu nenek.
Dr. Shan, aku antar kamu. Tuan Jin, kita berdua sudah menikah. Tolong hargai diri sendiri. Selain itu, aku tidak mau terima bantuan dari keluarga Pei manapun. Terima kasih. Nona, mobil mewah itu sudah ikut kita beberapa km. Anak orang kaya yang ngejar kamu? Bukan. Waktu kita bahas Shenjia Zhen kemarin, Jin yang sempat terguncang. Dia kan masih sakit. Pergi ke Shenjia Zhen, mungkin bisa bantu pulihkan ingatannya. Mau ikut? Biarkan saja. Pak Sopir, kenapa berhenti? Maaf ya Nona, genangan air di depan terlalu dalam. Mobilku ground clearance-nya rendah. Aku khawatir terlalu berbahaya. Cuma bisa antar sampai sini. TAPI, rumahku masih jauh dari sini. Gimana caraku pulang? Kalau gitu, gratis saja tak usah bayar. Katanya masih akan hujan. Aku harus cepat balik ke kota. Kenapa jantungku berdegup kencang? Tidak mungkin. Mustahil, mana mungkin aku tertarik pada suami Gu Yui. Kalau buru-buru pulang, langsung naik saja. Kalau mau tunggu hujan reda, aku temani terus. Setiap kali dia bersikap lembut, aku seperti melihat bayangan Pei Yuyan. Apa benar di dunia ada dua orang yang mirip? Dia juga pernah janji, tunggu sampai ketemu. Tapi akhirnya, kita berpisah juga. Kamu bilang apa? Kamu tidak lihat perakiraan cuaca? Hujan ini akan lama. Nenek masih menunggu. Mobilnya di sana. Kenapa minta saya Yuzap? Jangan salah paham. Aku cuma sedang mengobatimu. Waktu bicara soal kampung halamanku, kamu pusing. Mungkin kamu pernah ke Hongyuan. Mengerti. Mulai sekarang, hubungkan saya dengan Dr. Shan. Hanya pasien dokter. Takkan melanggar batas. Di kota Shenjiazhen kami, sinar matahari dan curah hujan, selama ini selalu, tidak lebih tidak kurang. Makanya terbentuklah basis tanaman obat yang sangat ideal ini. Tapi sayangnya, entah kali ini bisa bertahan atau tidak. Dr. Shan, sebenarnya ada satu hal yang tidak saya pahami. Maksudmu, masalah basis tanaman obat? Kalau di sini, paling cocok untuk menanam tanaman obat berkualitas. Setelah diakuisisi perusahaan, manajemen ilmiah bisa mengoptimalkan manfaat tanaman obat, sekaligus memberi lebih banyak lapangan kerja. Dulu kami juga berpikir begitu. TAPI, kenyataannya tidak sesempurna itu. Selama ini kita chat online. Saya cuma tahu dirusak pedagang nakal. Tapi detailnya bagaimana? Mereka mengejar keuntungan, terlalu terburu-buru. Tanah, air, udara di sini, dan tanaman obat sudah seimbang. Tapi demi produktivitas dan kecepatan, kualitas tanaman turun drastis. Tanahnya pun rusak. Belum lagi, mereka mengatasnamakan basis tanaman obat Shenjiazhen, naikin harga berkali lipat.
bikin klinik dan rumah sakit, pengobatan tradisional. Di desa sekitar, kesulitan dapat tanaman obat berkualitas, ujung-ujungnya. Yang dirugikan hanya orang sakit, tak mampu berobat. Tenang, ada saya di sini. Mereka pasti tak akan berhasil. Hujan semakin deras. Naik gunung sekarang bahaya. Tunggu hujan reda dulu. Baik. Putarkan lagu. Tangan yang masih muda. Berapa banyak rindu ini masih terus menghantui. Sisir bekas itu tiba-tiba terlihat. Mengukir garis waktu. Duniamu, semoga bahagia. Saat kuingat senyum manismu, tak sengaja baca lagi surat cinta dulu. Nenek. Wei Wei pulang. Halo, Nenek. Kamu. Xiao Pei. Nenek, kenal saya? Jangan sok tampan, lalu gak keinget. Bahkan jadi gua tetap. Nenek, kamu. Nenek, ini mau apa? Playbu. Kamu bikin Wei Wei nunggu berapa tahun? Dr. Shan, kapan gua jadi playbu? Salah sendiri, ngapain kamu Xiao Pei? Nenek, Nenek. Hajar Playbu brengsek, hajar Playbu brengsek. Dr. Shan. Mantan playboymu. Beneran marga pay. Kepo banget, bikin susah tidur. Hari ini dikejar nenekmu, dipukulin setengah gak bisa kasih tahu aku? Lajapila. Aku cuma mau bantu kamu. Gak perlu. TAPI. Harusnya berterima kasih mantan playbu itu. Kalau tidak, gak akan ketemu Dr. Shen yang baik. Kamu, bergumam apa? Ada. Sudah sampai, lama sekali, ada perasaan familiar dengan tempat ini? Kecuali sama Kak Raza familiar, lainnya enggak. Harusnya gak bawa kamu ke sini. Pakai sendiri. Bodoh. Sejak kamu tidur di ranjangku kemarin itu, aku gak pernah insomnia lagi. Jangan marah, aku sembunyi. Kalau aku kasih tahu, pasti kamu marahin aku. Tolol. Nenek, sudah dipikir matang? Lahan itu mau dijual berapa? Muda-muda, sudah tuli? Sudah berapa kali ku bilang, lahan itu emas segunung pun takkan ku jual. Nenek tua brengsek. Gak tahu diri. Ziraka lagi. Kenapa? Kurang duit ya yang kami kasih. Dulu, waktu ibumu lahiran kamu susah, harusnya gua gak perlu tolong. Bajingan siapa? Siapa sih gangguin? Istirahat siang. Rupanya kamu si brengsek. Bye-bye, kamu pulang pas waktu. Bantu bicarain nenek, kebun obat kumuh kalian. Uang yang kami kasih, bisa beli 1 bukit. Buat apa beli bukit? Kuber kamu. Shen Jiwai. Jangan cari masalah. Zhang Yang. Sekarang ngerti kenapa kamu bisa kaya mendadak. Rupanya kamu bantu pedagang nakal. Rekayasa akuisisi lahan. Desa Shen yang asri. Kok bisa ada pengkhianat brengsek? Gak usah banyak omong. Dengar ya. Sebelum gua kasar, mending kamu bilang basa-basi ke gua. Nanti lahan obat itu mau berapa? Gua kasih semuanya. Berani pukul gua? Kamu dan nenek masuk dulu. Serahkan ke sini pada... Tenang aja, mereka gak berani macam-macam. Bengsat siapa yang berani tendang gua? Kamu rupanya. Kemarin bilang ke gua, kamu Pai Yuyang. Gua termakan omong kosongmu. Kali ini, mau pura-pura jadi tuan muda siapa lagi?
Kali ini, gantikan nenek moyang hajar anak durhaka kayak kamu. Zhang Yang dengarkan, dia beneran keluarga Pei. Kalau gak mau mati, minggir. Shen Jiwei, kira gua bodoh? Kalau dia keluarga PI. Masih di sini, ngojekin klinik murahan, cari nafkah? Lah kemarin kamu mah kasih 5 juta, gua terima uangmu. APA. Kamu berani jujur Dr. Shen? Gua punya kuasa. Dari kecil udah kenal dia. Dasar gigolo, berani meragukan gua. Rame-ramein orang sedikit, emang gak ada hukum? Di sini, gua adalah hukum di sini. Nenek. Heitai heitai. Heitai heitai. Kak, jangan mendekat. Aku salah, Kak, aku minggat. Diam aja ngapain, bantu gua. Cepat periksa Xiao. Ayo ikut aku masuk, aku akan membalut luka. Jangan khawatir, nggak sakit. Aku gak khawatir. Aku cuma takut kamu. Takut kamu mau nipu aku gak mampu bayar. Xiao Pei paling baik ke Weiwei, gak akan nipu kita. Nenek. Xiao Pei yang kamu sebut, namanya siapa? Kayaknya kamu belum kesakitan, masih sempat gosip. Nenek. Obat anti radang di mana? Aku ambil. Aku temani kamu. Pas. Aku butuh bantuan orang. Bawa sendiri beberapa orang yang jago berkelahi. Bagaimana? Basis obat kita. Bagus kan? Huo tidak pantas. Apa itu? Itu alma mater TAPI. Sekarang muridnya sedikit. Sudah digabung ke pusat kota. Jadi, tempat ini terbengkalai. Jangan lihat sekolahku. Sekarang sudah kumuh. Dulu, pernah jadi sekolah unggulan provinsi. Kabupaten Hongyuan. Sekolah unggulan provinsi. Jin Yang, ada apa denganmu? Kepala. Sakit kepala. Kau. Tolong, selamatkan aku. Denyut nadinya lebih stabil dari tadi. Tampaknya, dia benar-benar tidak sengaja. Aku, bagaimana bisa aku menjadi obatnya? TAPI. Sudahnya. Benar-benar mirip Pei Yuyan. Apakah aku pingsan? Sepertinya aku pernah ke sini. Aku sudah bertanya ke sekolah. Sekolahku tidak ada yang bernama Jin Yang. Lalu apakah ada yang bernama Pei Yuyan? Kau, pria besar, kenapa kau begitu kepo? Jangan-jangan kau diam-diam menanyai nenekku? Tidak mungkin. Cinta pertama. Benarkah bernama Pei Yuyan? Cinta pertama APA? Tidak pernah pacaran. Kebetulan sekali. Nama yang sama. Kalau begitu, mungkinkah aku benar-benar
Kau, apa yang kau lakukan? Jangan bergerak, mobil grup Huo. Tampaknya Huo Jidong sangat cemas. Dia benar-benar datang sendiri. Apa yang kau lakukan? Kau belum puas menciumku? Kakak, aku pernah menciummu? Kau. Baiklah. Selesaikan urusan penting dulu. Kau dengan santainya pergi konfrontasi keluarga Huo? Konfrontasi. Bisakah diam-diam? Biasanya terlihat pintar, di saat penting malah jadi bodoh. Kau ingin menghentikan grup Huo membeli sisa basis obat? Atau ingin mengumpulkan bukti agar mereka mengembalikan semua basis yang ada? TAPI, tidak semudah itu. Urusanmu adalah urusanku. Urusanku. Tentu saja, urusan seluruh keluarga Pei. Sekalipun metode grup Huo kotor. Tidak berani melawan keluarga Pei. Jika kau Jin yang atas nama pribadi membantuku, aku menerimanya. Tapi jika keluarga Pei, aku tidak menerima. Kenapa? Karena aku berutang pada keluarga Pei. Jika begitu, aku mungkin tidak akan pernah bisa bercerai. Apa hubungannya? Orang yang kau nikahi. Siapa sebenarnya? Apa hubungannya? Orang yang kau nikahi. Siapa sebenarnya? Aku. Mobil Zhang Yang. Masak ke sekolah juga. Ternyata dia ada anak buah Huo Jidong. Menurutmu, negosiasi bisnis yang serius akan memilih di sekolah yang ditinggalkan? Ikuti aku. Bisakah memanjat tembok? Di luar negeri, bertugas sebagai pasukan khusus 4 tahun. Ketinggian ini. Hal sepele. Pasukan khusus, malah delukai preman? Sungguh membuka mata. Ini kan jebakan. Masuk dari sini, di belakang gedung pengajaran, tidak akan ketahuan. Ikuti aku. Hetai. Kukira dia memintaku mengajarinya memanjat tembok. Dia ini pengemudi berpengalaman. Temboknya agak licin. Hetai. Gerakan memanjat tembok begitu mulus. Pernah belajar sebelumnya. Dulu, saat sekolah aku sering memanjat tembok, pulang mengumpulkan telur. Setelah selesai, 1 jam belajar mandiri belum selesai. Aku turun dulu. Hetai. Ana, kenapa tidak sakit? Jin Yang, kamu tidak APA? Kamu gila ya? Kenapa jadi bantalan daging? Aku ingat sekarang. Aku ingat semuanya. Kau sudah ingat lagi. Dr. Shen. Aku ingat semuanya. Aku Xiao Peimu. Jin Yang, aku tidak bisa menyembuhkan. Kau sakit. Pergilah ke psikiater. Juga, kalau kau berani mengolok-olok urusan, hetai. Aku akan membuatmu jadi wanita, percaya atau tidak. Aku tidak berani lagi. Ikuti aku. Hal kecil ini saja tidak becus. Posisi manajer, sebaiknya kau berikan saja. Tuan Huo, beri saya kesempatan lagi. Saya awalnya sudah membujuk Shen Wenzhu. Orang tua itu, siapa sangka cucunya, tiba-tiba muncul, membawa pria yang tangguh. Hampir membuat kami, saudara-saudara, terluka parah. Kau tidak bisa mengurus orang tua itu. Kau tidak bisa mengurus gadis kecil ini? Bukan begitu. Tuan Huo, gadis itu, sejak kecil, macan betina di daerah kami. Kami benar-benar, tidak bisa.
Ternyata kucing liar. Tenang, Direktur Huo, tempat ini pasti tak ada orang. Meski gadis itu banyak akal, sudah ada cara untuk mengatasinya. Apapun caramu, si tua bangka itu harus tanda tangan. Semua prosedur harus legal. Ya, Direktur Huo, tenang saja. Sekali lagi pakai metode 6 tahun lalu, Merakuni. Pasti beres. Dulu, habisi peternakan. Sekarang, bunuh seluruh desa. Akan kulakukan. Setelah berhasil, selain imbalan yang dijanjikan, hadiahkan Filu di Beijing. Bangsat. Dulu dalam semalam, ratusan ribu ayam mati di peternakan. Ternyata ulah mereka. Keluarga Huo, saatnya dirombak. Dan pengkhianat Zhang Yang, kali ini akan kutagih lunas dari mereka. Lari. Shen Jiwai. Surga terbuka kau hindar, neraka tak berpintu kau masuk. Baik. Aku bantu. Mereka mungkin tak temukan sini. Sayal. Hari asyik menggipeng, lupa merekam. Kau pergi sekarang sama bunuh diri. Lawan penjahat seperti Huo, hadapi langsung tak mungkin menang. Tidakkah kau dengar yang mereka katakan? 6 tahun lalu mereka meracuni, habiskan perkebunan obat, dan bangkrutkan peternakan. Kali ini, ulangi trik busuk. Tangkap basah, tangan di atas. Kalau kembali sekarang, meski mereka, aku nakal, tak bisa jadi bukti. Wei. Apa maksudmu? Ada sesuatu yang kusembunyikan. Kuberai tahu. Jika tidak mau dengar, jangan diucapkan. Ini tentang Huo Jidong. Saat menyelidiki untukmu, tahu sifat aslinya, kejam demi keuntungan. Sudah kuduga. Tidak kubicarakan dulu, agar kau tak khawatir, sekarang kuberitahu. Agar kau tak nekat. Urusan selanjutnya, serahkan pada... Baiklah. Kuserahkan semuanya. Juara kedua abad. Lampo Raikau. Nanti menangis. Abadi. Nomor 2. Kau. Apa katamu? Tulisan sebesar itu, tak kau lihat? Bertahun-tahun takut kembali. Takut suasana berubah. Tak disangka datang ke sini. Sulit menahan pikiran liar. Basic APA? Tidak ada. Aku lelah berlari. Aku tahu di belakang ada warung. Mau tidak beli es krim? Baik. Ayo. Ini Waileau. Pilih saja. Kau juga suka ini? Nenek, berapa 2 es krim? 2 yuan, totalnya, per yuan. Pembayaran WeChat 4 yuan. Sudah bayar, Nek. Nona, apakah kamu murid sekolah ini dulu? Nenek, Anda masih ingat saya? Sepeseng, kekasih muda. Sering beli es batang. Hanya mereka. Dan rupawan, pasti ingat. Nenek, Anda salah ingat. Kami sekelas, bukan pacaran. Dadah, Nek. Kenapa tak demikian?
Asam, tidak enak. Bukan. Bilang dari awal, mubazir itu dosa. Dr. Shen, apa agenda hari ini? Dr. Shen. Lower, Nenek. Nenek, di mana Wei Wei? Nenek tidak tahu. Nenek kira dia pergi bersamamu pagi tadi. Dia belum pulang? Nomor yang Anda hubungi tidak dapat Nenek, aku akan mencarinya. Nenek. Itu. Xiao Pei. Siapa namamu? Kau tidak tahu nama sendiri? P.I.U. Yan. Kau pikir nenek pikir salah orang? Nenek. Coba lihat. Apa ini 3 karakter ini? Namaku tidak berubah. Menurutku, bukan nenek yang pikir, tapi kau yang amnesia. Pas. Xiao Pei, ada apa? Pas. Di mana orangnya? Sudah dibawa, siap siaga. Cari Dr. Shen. Nyawanya dalam bahaya. Tidak mungkin kebetulan. Shen Jiwei, aku yang melupakan. Atau kau yang lupa? Hello. Zhang Yang. Aku sudah sampai. Kamu di mana? Dr. Shen. Sedang mencari saya? Dr. Shen. Kebetulan sekali. Bukan kebetulan, Direktur Huo. Aku tahu kau di sini. Aku sengaja datang menemui. Silakan. Duduk. Sudah tahu kan, Direktur Huo? Saya Cucu Shen Wenju. Mari kita langsung ke inti. Jika Anda setuju, tidak akuisisi lahan nenek saya. Saya kerja di grup Huo. Demi jasa Dr. Sen menyelamatkan nenek, saya mau bayar 10x harga normal untuk lahan itu. Direktur Huo, jujur saja. Lahan itu peninggalan kakek untuk nenek, bukan masalah uang. Rupanya ini lahan bersejarah. Pantas saja nenekmu menjaganya lama. Direktur Huo, bagi grup Huo ini sangat kecil. Mohon Anda berbaik hati. Saya bisa setuju. Syaratnya, Dr. Shen menikahi saya. Saya sudah menikah. Saya Saka, wanita berpengalaman. Baik. Saya setuju. TAPI. Saya mau seluruh lahan. Sebagai mas kawin. Saya Saka, wanita ambisius. Berkorban demi kekanakan. Saya mau. Selain itu, saya juga minta ganti rugi peternakan. Apa katamu? Saya tak paham. Direktur Huo, Rakindi, peternakan itu, Zhang yang sudah bilang. Apakah Anda tak berani akui? Apa yang kau lakukan? Recommend. Berani menjebak saya? Dengga Hua Jidong, saya sudah telpon polis, mereka segera datang. Lepaskan saya. Direktur Huo, Anda berani, tidak takut nenek Hua, kecewa? Kalau nenek tahu, saya mengalahkanmu. Pasti senang.
Saya suka gaya Dr. Zen. Jangan dekat. Saya datang. Ke anak keluarga B. Pei Yuan. Kau yang akan menghancurkan keluarga Huo. Huo Chaidong. Dengar-dengar Dr. Shan punya masa lalu. Tak iris. Kalian berdua cocok sekali. Hua Jidong. Leluhurmu. Tak bisa tenang. Berlututlah dan minta ampun. Mungkin saya beri muka keluarga B hari ini. Cukup omong kosong. Ada bukti di HPI. Ambil dan pergi. Cepat. Jangan ada yang pergi. Serang. Hei tai. Awas. Jinyan. Bangun Jinyang. Berhenti. Bantu polisi. Tangkap semua penjahat. Ani sekarang. Dr. Shen. Jangan khawatir. Polisi sudah datang. Tak ada yang bisa kabur. Yang lain tak penting. Selamatkan dia dulu. Prioritaskan dia. Dokter, kondisinya bagaimana? Pasien tidak dalam bahaya mortalitas, tapi ada memar di otak. Harus tunggu dia sadar untuk pemeriksaan lanjut. Terima kasih dokter. Tayan sebentar. Ini untuk membersihkan memar. Dr. Shen. Mobil sudah siap. Saya akan antar bos ke Beijing berobat. Sebelum dia sadar. Jangan dipindahkan. Nyonya tua, khawatir cucunya. Khawatir fasilitas medis di sini buruk. Jujurlah padaku. Dia Jin Yang. Atau Pei Yuan? Saya Jin Yang. Bos saya, putra kedua grup PI. Pei Yuan. Dr. Shen. Kami tidak sengaja menyembunyikan ini. Awalnya, saya yang daftarkan dia. Anda mengira Jin Yang adalah dia. Karena statusnya spesial. Akhirnya, kita biarkan saja. Tenang saja. Dia akan sadar. Dr. Shen. Bos, kenapa? Jiwei. Aku Pei Yuan. Aku tahu. Jin yang tadi. Sudah kasih tahu. Tidak. Kamu tahu aku Pei Yuan. Tapi tidak tahu. Aku adalah Pei Yuanmu. Janji King Bei dulu. Tidak pernah kelupakan. Aku tidak ingkar janji. Setelah ujian nasional aku cari kamu. Tapi kecelakaan di jalan. Kamu. Apa katamu? Aku yang hanya makan ayam gunungmu. Si juara 2 abadi.
APA ini benar? Maaf. Aku terlambat selama bertahun-tahun ini. Tidak boleh, tidak bisa. Kita sekarang sudah menikah. Harus jaga jarak. Kita dipaksa. Semua ini tidak sah. Shiwei. Tahukah Kala, wanita yang selalu ingin kunikahi. Pei Yuyan. Masalahnya tidak semudah yang kamu bayangkan. Gu Yue adalah kakak Teresia. Kamu tahu aku, sama sekali tidak punya perasaan padanya. Tapi aku punya perasaan pada kakak ipar dan adik ipar. Bercomplot. Lumayan mengharukan ya. Gu Yue. Kamu mau mati? Aku datang untuk mengabulkan cinta kalian. Azal Camus Kaziaku. 200 juta uang pisah, langsung aku biar kamu. Nekohi Shen Jiwei. Aku beri sekarang. Cepat pergi. Gu Yue. Grup Huo sekarang sudah bangkrut. Grup Gu sudah aman. Jadi, pikir baik-baik. Mau kembali jadi CEO? Atau ambil 4 juta ini? Pilih sendiri. Kalian berdua benar-benar menghancurkan grup Huo? Tapi aku perlu mengingatkanmu. Walau grup Huo hancur, tapi grup Gu ke depan akan hadapi tantangan lebih besar. Makanya, lebih baik ambil 200 juta ini buat bersenang-senang. Grup Gu. Aku yang urus. Shen Ziwei. Kamu lebih banyak angan-angan daripada cantik. Menurutmu dengan statusku sekarang, ambil kembali grup Gu. Sulitkah? Shen Ziwei. Aku kakakmu. Kenapa tiap debat sama kamu, aku selalu kalah? Kasih menang sekali saja bisa mati, benar. Bisa mati. Kamu dan ayah brengsek tiap mau jahatin aku. Kapan saja, bukan mau bunuh aku? Gu Yue. Grup Pei bisa bikin kalian bangkit. Tapi juga bisa bikin kalian mati tanpa kuburan. Jalannya mau dipilih yang mana? Pikir baik-baik sendiri. Aku juga pergi. Wei. Kita sudah melewatkan bertahun-tahun ini. Jangan pisah lagi, oke? Kalau aku tidak pulang, nenek pasti khawatir. Aku suruh Jin yang jagain kap. Nenek. Xiao Pei, kamu tidak ikut Wei pulang ke kota? Wei sudah pulang. Iya, pulang bilang ke lahan obat selamat. Katanya ada urusan darurat, langsung buru-buru pulang. Nenek, jaga kesehatan bayi-bayi. Aku duluan pulang. Nanti kalau aku dan Wei nikah, kami jemput nenek untuk pesta. Baik. Wei, ternyata Ayan adalah gadis yang dulu dia suka. Ini apa? Jodoh 3 kehidupan. Kata Master tidak salah. Urshuai dan Urshananai, Mimeng Pazongdan yang Seresai. Jin yang juga bilang. Setelah adik ipar pulang duluan, Ayan jadi gelisah sekali. Dua orang bodoh ini. Mungkin belum sadar. Dengan siapa mereka menikah. Nenek, kakak, kalian di mana? Aku mau cerai sekarang. Segera. Tenchong. Kabar ke Gu Yue, suruh dia tunggu di kantor catatan sipil. Aku ambil buku nikah dulu, tak mau tunggu sedetik pun lagi. Jangan gegabah. Nenek, kali ini aku harus gegabah. Berdiri. Nenek, aku harus menikahi Shen Ziwei. But Shen Ziwei menjadi menantuku. Buka lihat.
Pei Yuyan. Shen Jiwei. Nenek. Ini, kenapa begini? Kamu ini. Lihat tanggal daftarnya. Saat pernikahan. Cucu bodohku. Istri aslimu, selalu Weiwei. Kau sendiri yang enggan buka sertifikat untuk melihatnya. Kakak. Nenek iseng bisa dimaklumi. Kenapa kau ikut menyembunyikannya? Aku ingat. Justru kau yang suruh. Jangan beri tahu adikipar. Kukira aku kehilangannya. Ternyata selalu di sini. Aku memang bodoh. Dasar bodoh. Cepat pergi, jemput menantuku. Ya. Dasar asai tolol. Kalau aku langsung datang terlalu gegabah. Harus persiapkan matang. Untuk pertemuan. Dengan gadisku. Nenek Huo. Apa tujuan kedatanganmu? NAK. Masih mau panggil nenek. Sangat memalukan. Dr. Shen. Maafkan kami. Nenek Huo, jangan begini. Bangun dulu. Mari, duduklah. Dr. Shen. Kedatanganku hari ini untuk minta maaf. Atas nama cucu. Kesalahan pola asuhku. Dia berbuat salah padamu. Nenek Huo. Yang dia sakit bukan aku. Tapi petani-petani yang menanam herbal. Dan rakyat miskin tak mampu beli obat. Hingga sakitnya parah. Maaf. Keluarga Huo. Berdosa besar. Perusahaan Huo diperiksa. Huo Jidong Daidahan. Ini Ketelan Untuk. Kebun dan peternakan kami yang dirugikan. NAK. Perkai Allah. Keturunan Huo. Mulai sekarang. Seumur hidup, hidup sederhana. Untuk menebus dosa. Aku pulang dulu. Setelah berpikir lama. Harus kutulis surat. Bingung mau tulis apa. Ini pertama kalinya berkomunikasi denganmu. Ingat janji kita. Qingbei, sampai bertemu. Aku tahu kau suka semua di sini. Sebenarnya aku juga. Tenanglah. Aku berjanji. Kelak. Kita akan sering kembali. Tolong kumpulkan tugas-tugasnya ya. Bantu temanmu. Besok kubawakan 3 telur. Juara 2 abad. Takut kau menangis kalau kulewati. Shen Jiwei. Di kelas 12 ini. Pertahankan ranking pertamamu. Aku tunggu di Qingbei. Tenang saja. Qingbei kecil ini. Mudah kukuasai. Aku pergi dulu. Tunggu di Qingbei. Cepat pergi. Semua orang mengira ini surat cinta. Ini bukan surat cinta. TAPI. Bahkan jika hanyalah kortan tak berarti. Aku tetap simpan. Sebagai harta karun. Weiwei.
Wei Wei. Masih sibuk ya? Jaga kesehatanmu baik-baik. Bibi bawakan suplemen. Jangan lupa diminum. Sudahlah, jangan main-main. Apa maksud kalian? Langsung saja bicara. Wei Wei. Ayah dan Bibi ingin berterima kasih. Kalau bukan kau, perusahaan Gu sudah bangkrut. Tapi sekarang, krisis sudah terlewati. Sekarang, keluarga Pei kasihkan beberapa proyek besar. Cari yang kasih proyek itu, bukan urusanku. Wei Wei. Ayah yang salah. Dulu ayah terlalu bodoh, menyakiti ibumu. Ayah minta maaf. Kakak. Sudah tua begini. Drama penyesalan palsu, tak usah diperagakan. Ibuku, hidup bahagia. Dia tidak, karena pria brengsek seperti atau gagal cintanya, menjadi sedih. Sebelina. Karirnya justru, sangat sukses. Syukurlah. Syukurlah. Syukur apaan? Kau pikir semua ini untuk menghiburmu, meringankan rasa bersalahmu? Aku. Wei Wei. Sebenarnya ini, sebagian kesalahan Bibi. Seharusnya ayahmu. Dia takon, berbuat bodoh. Jadi maksudmu, kalau Bibi bisa mengawasi pria brengsek ini lebih ketat, takon Ada, anak haram sepertiku. Tidak. Sama sekali tidak. Sudahlah, pergi sana, cepat pergi. Aku ayah kandungmu. Saat kakekmu wafat, aku berjanji padanya akan merawatmu baik-baik. Kau pengkhianat, menyakiti yang mencintai. Pada anakmu sendiri, tak peduli sama sekali. Jika brengsek sepertimu bisa dimaafkan, maka dunia ini penuh wanita yang terluka. Dengge Gu Changsheng. Bahkan jika kau bersujud sampai mati, aku dan ibu takkan pernah maafkan brengsek seperti Wei Wei. Tuan Pei, coba kali ini. Lihat apakah kau bisa berdiri. Tidak apa-apa. Aku, sesi berikutnya, akan menyesuaikan rencana pengobatan. Pasti bisa berdiri. Ya. Dengan Wei Wei kita di sini. Al Yang pasti bisa berdiri. Nenek. Sebenarnya, Wei Wei memberiku. Saat aku punktur 3 kali, aku sudah bisa berdiri. Dan aku diam-diam terus berlatih. Hanya ingin memberi kalian kejutan. Anak nakal. Kenapa lebih nakal dari nenek? Kalau begitu, Tuan Pei. Karena sekarang Anda bisa berdiri. Maka janji kita sebelumnya. Soal perceraian. Aku pernah berjanji padamu, selama kau menyembuhkanku, aku akan setuju permintaan cerai Anda. Tapi sekarang, aku sudah sembuh. Aku seharusnya layak untukmu. Kau masih ingin bercerai? Tidak, Tuan Pei. Anda salah paham. Alasan aku ingin bercerai dengan bukan karena alasan kesehatanmu. Karena kau punya orang lain di hati. Benar. Aku punya orang lain di hatiku. Jadi, mohon Tuan Pei, tepati janji kita sebelumnya. Yang ini, aku benar-benar tidak bisa memutuskan. Karena orang yang menikahimu bukanlah aku. Kau harus mencari orang di akta nikah itu. Sudah. Jangan goda Wei Wei kita. Bibi Zhang. Apakah mataku yang salah lihat? Atau ini adalah akta palsu? Atau aku sedang bermimpi, suami di akta nikahku. Ternyata Pei Yuyan. Ini nomor KTP-nya, tidak salah? Wei Wei. Sihir nenek, bagaimana? Sihir? Benar. Nenek menggunakan sihir, agar orang yang kau cintai muncul di akta nikahmu. Terkejut kan? Nenek, jangan goda dia lagi. Wei Wei. Di depanmu. Aku yang selalu nomor 2.
Terlihat sangat bodoh. Setelah sekian lama menikah, ternyata tidak tahu. Kau adalah pengantinku. Maksudmu, saat pertama mendaftar, adalah aku dan kau? Benar sekali. Tidak benar. TAPI. Dia yang melarang kita bicara. Wei, aku salah paham. Aku selalu mengira Wei yang nenek dan kakak panggil adalah Gu Yue. Beberapa hari ini, aku sangat menyesal. Mengatakan sejuta maaf. Tidak bisa menebus tahun-tahun yang membuatmu menunggu. Siakerlah. Kita tidak berpisah. Pei Yuyan. Katakan padaku. Aku tidak bermimpi, benar? Apakah masih bermimpi? Dulu, kau tidak sehina ini. Tapi aku tetap keras kepala seperti dulu. Sejak usia 18 tahun, aku memutuskan suka padamu. Aku akan suka padamu seumur hidup. Usia 18 tahun juga tidak bilang, kau suka aku. Kenapa tidak? Surat cinta yang kutulis untuk kau menyimpannya selama ini, kan? Mana surat cintanya? Itu hanya renungan kecil. Lihat, aku membawanya juga. Lalu, kau lihat sendiri. Aku ingin bilang, aku suka padamu, kau. Selama bertahun-tahun ini, kau tidak menyadarinya, kan? Itu sama sekali tidak jelas. Apa ini sudah cukup jelas? Pei Yuyan, dasar nomor 2 selamanya. Lepaskan aku. Shen Jiwei, dasar bodoh. Bertahun-tahun surat cinta, tidak dimengerti. Lihat bagaimana aku menghukum. Aku harus memberi kakekmu persembahan dupa. Keluarga Pei kami segera punya cucu buyut.